1261. Menyerah saja. Alis Zhao Cheng bergetar hebat, matanya yang penuh kebencian menatap orang-orang di depannya, tetapi dia menunjukkan senyuman yang menakutkan dan aneh. Kamu ingin aku menyerah? Tidak ada jalan bagimu. Beberapa dari mereka sedang menungguku. Setelah aku pulih dari lukaku dan meningkatkan kekuatanku, aku akan datang untuk menyelesaikan akun denganmu satu persatu. Kalian semua mencuci lehermu untukku dan menunggu sampai kamu mati, hahaha. Melengkungkan bibirnya dengan jijik, Raja Pedang mencibir. Raja Iblis, kamu telah dikepung oleh kami, kemana kamu bisa lari? Kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika kamu bijaksana dan menyerahkan keterampilan yang kamu peroleh dari laut dunia bawah, kami tidak akan mempermalukanmu. Kalau tidak, seni bela diri. Aku tahu itu bisa membuat kalian orang-orang tua bergabung untuk melawan musuh. Inilah alasannya. Sama persis seperti sebelumnya. Melihat mereka dari samping, Zhao Cheng menggelengkan kepalanya, dengan wajah penuh cemoohan. Tapi sayang sekali aku bukanlah orang seperti masterku dulu. Aku tidak akan menyimpan harta apapun untuk diriku sendiri. Pelajaran dari masa lalu masih ada di depan mataku. Kamu ingin menangkapku, itu hanya angan-angan, hahaha. Zhao Cheng tertawa keras, kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam yang menggelegak. Dengan mata terbelalak, mata Raja Pedang cepat dan tangannya cepat, dia menggunakan teknik pedang dan menebas dengan satu jari. Tidak mudah untuk pergi. Swoosh! Cahaya putih menyilaukan menerobos kehampaan dan menyerang tepat di tempat yang dipenuhi energi hitam, menghilangkan semua kegelapan. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada satupun sosok di udara hitam. Tubuh Zhao Cheng menghilang di siang hari bolong tanpa alasan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Apa yang terjadi? Saling memandang, keraguan muncul di mata semua orang. Kaisar Pedang menatap Zuo Fan dengan cermat dan bertanya. Pelayan Zuo, kamu sangat banyak akal, dan telah bersama Raja Iblis selama beberapa hari, tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berpikir dengan hati-hati beberapa saat, Zuo Fan berkata pelan. Sepertinya Raja Iblis benar-benar meninggalkan cara untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan aku tidak tahu alasannya. Namun, yang pasti adalah apa yang dia lakukan barusan hanyalah menutup-nutupi, dan mustahil untuk benar-benar menghilang begitu saja. Seharusnya ada jalan rahasia di dekatnya agar dia bisa melarikan diri. Petik 2. Ya, kepala pelayan Zuo benar, segera cari. Raja Pedang mengangguk, dan semua orang mulai mencari. Zuo Fan juga berjalan dengan santai, mengamati sekelilingnya dan berpikir secara diam-diam. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan semua orang tidak menemukan apapun. Tidak sampai 3 jam kemudian Yan Huang berteriak, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru dan berkata dengan penuh semangat. Datang dan lihat, kami telah menemukan jalan rahasia. Ketika semua orang mendengarnya, mereka bergegas untuk memeriksanya. Benar saja, ada sebuah gua gelap yang tersembunyi di antara rerumputan yang subur, jika dilihat dari kejauhan, tidak bisa terlihat dasarnya secara sekilas. Aku akan memeriksanya dulu, dan kalian mengikuti. Raja Pedang layak menjadi yang pertama dari 8 raja, dan dia memberi contoh. Pada saat ini, dia memimpin dan akan turun, tapi Zuo Fan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Semua orang bingung dan memandangnya. Zuo Fan hanya tertawa dan menghela nafas. Jangan sia-siakan usahamu. 3 jam telah berlalu, dia pasti sudah lari jauh. Jika kita mengejar, itu hanya usaha yang sia-sia. Tapi, setidaknya kita punya petunjuk. Apakah menurutmu dia akan memberimu petunjuk untuk mengikutinya sekarang karena dia telah mengalami perubahan yang begitu besar? Zuo Fan mengangkat alisnya dan terkekeh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, wajah mereka muram, Raja Hantu tidak bisa menahan rasa cemasnya. Tetapi Raja Iblis harus mati, jika tidak, ketika dia pulih, kitalah yang akan menderita. Ekspresi mereka menjadi serius, dan hati semua orang menjadi berat. Memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, itu akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Terlebih lagi, seorang ahli yang merepotkan melarikan diri. Jika tidak bisa segera dihilangkan maka akan sangat merepotkan. Kepala pelayan Zuo, apakah kamu punya tindakan pencegahan yang baik? Jika Zhao Cheng kembali untuk membalas dendam, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang dia cari. Pada saat ini, Yan Huang menatap Zuo Fan lagi dan bertanya. Setelah mendengar ini, semua orang memandangnya. Tidak peduli apa, Zuo Fan mengandalkan kecerdikannya untuk membuat 8 raja tidak berani meremehkannya, idenya sangat berharga. Tersenyum sedikit, Zuo Fan tidak peduli sama sekali. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Oh, apa maksudmu? Meskipun kami tidak dapat menemukan keberadaannya dari bagian ini, Anda dapat memikirkan situasinya sekarang. Dia terluka parah, tidak peduli betapa liciknya dia dan ingin menyembunyikan jejaknya, dia harus menyembuhkan luka-lukanya dan berlatih seni bela diri.
Dan karena dia perlu menyembuhkan luka-lukanya dan berlatih seni bela diri, pikirkan tentang seni bela dirinya. Dia membutuhkan banyak orang yang hidup. Begitu dia bangun, Yan Huang segera mengerti. Selama kita terus mengawasi semua orang di setiap wilayah, begitu ada banyak orang yang hilang, kita pasti bisa menemukan keberadaannya. Zuo Fan berkata sambil terkekeh dan mengangguk. Itulah maksudku. Mengangguk, semua orang memandang Zuo Fan dengan ekspresi kagum. Kepala pelayan Zuo ini benar-benar tak tertandingi dalam kecerdasannya dan dia tepat sasaran. Untungnya, dia tidak cukup kuat, jika tidak, dia akan menjadi 8 raja terkuat, dan sisanya tidak akan punya tempat untuk berdiri. Kalau begitu, mari kita bertindak sendiri-sendiri, dan saat mencari secara terpisah, perhatikan populasi di setiap area. Akhirnya, Raja Pedang memberikan saran, dan semua orang mengangguk, lalu mereka semua pergi. Hanya Zuo Fan yang melihat ke jurang maut, merenung sejenak, tetapi tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Segera, 8 raja di domain suci memulai penyelidikan yang ketat. Karena hilangnya Zhao Cheng, dan dengan dukungan dari 5 raja lainnya, Zuo Fan akhirnya mengambil alih semua urusan di wilayah Raja Iblis. Dengan elit keluarga Luo dikirim ke berbagai tempat untuk merebut kekuasaan, wilayah kekuasaan Raja Iblis telah menjadi milik keluarga Luo. Dari atas hingga bawah, semuanya mendengarkan perintah Zuo Fan. Dengan cara ini, sebulan telah berlalu, dan daerah ini tampak cukup damai, tidak ada kejadian besar yang terjadi. Akhirnya, ketika semua orang sedikit putus asa, sebuah berita mengejutkan datang dari persimpangan wilayah Raja Iblis dan Raja Yan. Seluruh kota tiba-tiba menghilang. Hal ini mengejutkan 5 raja lainnya, dan mereka bergegas ke sana untuk menyelidikinya secara langsung. Hanya Zuo Fan yang tidak pergi, dan dia pergi ke tempat lain sendirian. Sususu, 5 mil jauhnya dari Gunung Iblis, di jurang kecil yang tersembunyi, dedaunan hutan lebat menghalangi langit dan matahari. Sosok yang agak lemah bergerak maju selangkah demi selangkah di hutan lembab, dan setelah beberapa saat, dia sampai di pintu masuk sebuah gua. Setelah menghilangkan noda air di tubuhnya, pria itu menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman gembira di balik rambutnya yang berantakan. Dia menyeka cincin di tangannya dengan jari-jarinya yang layu dan terus berjalan menuju gua dengan sangat puas. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Tiba-tiba, begitu pria itu memasuki gua, minuman samar terdengar di seluruh gua. Pria itu tiba-tiba gemetar, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sosok yang dikenalnya bersandar dengan santai di dinding batu, memegang mangkuk teh di tangannya, menyeruput teh dengan santai. Zuo Fan, apakah itu kamu? Ya, Tuan Raja Iblis. Zuo Fan tersenyum jahat. Dia menyibatkan rambut panjangnya, memperlihatkan wajah marah Zhao Cheng, tetapi wajah ini jauh lebih kuyu dan lapuk dari sebelumnya, dan bahkan udara hitam merayapi wajahnya seperti cacing tanah, seperti hantu. Bagaimana kamu menemukanku? Tempat ini sangat rahasia, dan aku tidak meninggalkan petunjuk apapun. Sangat sederhana. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan menghela napas panjang. Tempat ini yang sering kamu datangi ketika kamu masih kecil. Terutama setiap kali kamu dipukuli, kamu akan berlari ke sini dan menangis, berpikir bahwa tidak ada yang tahu. Faktanya, ada seseorang yang mengawasimu sepanjang waktu. Zhao Cheng tidak bisa menahan gemetar karena terkejut. Kamu, bagaimana kamu tahu tentangku ketika aku masih muda? Tanpa menjawab, Zuo Fan hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit dan terus menyesap teh. Melihatnya dalam-dalam, melihat bahwa dia tidak bisa berkata-kata, Zhao Cheng merenung sejenak, tetapi melambaikan tangannya dengan keras, dan berhenti memikirkannya. Sebaliknya, ekspresi dingin melintas di sudut mulutnya, dan berkata dengan sinis. Pelayan Zuo, apakah kamu datang sendiri? Ya, pernahkah kamu melihat bayangan orang lain di luar atau di dalam? Hahaha, konyol, konyol. Biasanya kamu sangat licik, bagaimana kamu menjadi ceroboh sekarang? Kamu berani datang kepadaku sendirian. Tanpa orang yang kuat untuk melindungimu, kamu hanyalah seekor semut. Bahkan jika kamu menemukan gua ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak bisa membunuhku, hehehe. Sambil tersenyum, Zuo Fan mencibir. Zhao Cheng mengertakkan giginya dengan marah. Aku tidak bisa membunuhmu. Itu karena aku mengasihani bakatmu dan tidak ingin membunuhmu. Sekarang kamu berani mengkhianatiku, aku sudah lama ingin membunuhmu. Telapak tangan setan. Dengan raungan keras, Zhao Cheng menyerang dengan telapak tangan, dan bayangan telapak tangan hitam besar sepanjang 3 kaki menghantam Zuo Fan seketika. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh gua berguncang. Nampaknya di bawah telapak tangan ini, seluruh puncak gunung akan seluruhnya berubah menjadi bubuk. Namun, Zuo Fan bahkan tidak melihatnya, dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Bagaikan angin sepoi-sepoi yang bertiup, bayangan telapak tangan hitam itu menghilang seketika. Pupil matanya Zhao Cheng menyusut karena terkejut, tetapi dia menolak untuk menerimanya, dia gemetar,
kemudian segel kekaisarannya, naga hitam, juga bergegas keluar dengan raungan, menyerang dengan ganas. Namun, Zuo Fan masih mengabaikannya dan hanya menjentikkan jarinya. Puff! Terdengar suara teredam, dan naga hitam itu mengayun, terbalik beberapa kali, dan memantul kembali ke tubuh Zhao Cheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selusin langkah, wajahnya memerah, dan dia memuntahkan seteguk darah hitam, wajahnya penuh keterkejutan, dan itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu berada di alam pengumpulan Qi? Tidak, aku sama denganmu, di puncak Imperial Realm. Pada titik ini, Zuo Fan tidak menyembunyikan apapun. Dia menyesap teh harum lagi dan terkekeh. Kelopak matanya bergetar hebat, tetapi Zhao Cheng masih tidak dapat mempercayainya. Puncak Imperial Realm, ini tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasi yang sama, bagaimana Anda bisa mematahkan gerakan saya dengan begitu mudah? Saya adalah 8 raja, dan saya sudah menjadi yang terbaik di alam imperial. Jika Raja Pedang dan lainnya menanyakan kalimat ini, hahaha, saya akan berkata, tahukah Anda apa artinya menjadi orang di luar dunia? Zuo Fan tertawa kecil dan memandangnya dengan jahat, dan berkata, namun, jika kamu menanyakan pertanyaan ini, aku akan memberitahumu. Apakah itu seni iblis atau telapak tangan iblis surgawi, akulah yang mengajarimu semua keahlianmu. Apakah ada yang aneh dengan mengalahkan beberapa gerakanmu? Boom! Seperti guntur yang menyambar kepalanya, tubuh Zhao Cheng bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah mundur. Dia menatap Zuo Fan dengan ekspresi ketakutan seolah-olah dia melihat hantu. Siapa kamu? 1262. Bagaimana menurutmu? Menatap Zhao Cheng dengan cermat, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya aneh. Wajahnya terus berkedut, seolah-olah dia sedang menabrak hantu. Zhao Cheng terus menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia gila. Tidak mungkin, tuanku sudah mati. Dia menghancurkan dirinya sendiri dan bahkan jiwanya telah hilang. Tidak mungkin muncul kembali di dunia ini. Ya, jiwanya telah hilang, bagaimana Zuo Yifan bisa kembali? Zuo Fan menghela napas panjang, dan memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Namun, jika ide itu masih ada, secara kebetulan, seorang pemuda yang meninggal belum lama ini menjadi Zuo Yifan kedua. Tidak, dia seharusnya mewarisi semua wasiatnya. Dalam analisis terakhir, Zuo Yifan adalah Zuo Yifan, Zuo Fan adalah Zuo Fan. Kelopak matanya terus bergetar, Zhao Cheng hanya menatapnya dengan tatapan kosong, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa maksudnya ini? Apakah kamu Zuo Fan atau Zuo Yifan? Itu adalah Zuo Fan dan Zuo Yifan, sebelumnya adalah Zuo Yifan, tetapi sekarang Zuo Fan. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata dengan santai. Idiot, bukankah kamu selalu ingin melihat sekilas esensi catatan rahasia Zhou? Ini salah satunya, Dava reinkarnasi Chanian. Pada analisa terakhir, apa yang membuat seseorang menjadi manusia tidak terletak pada tubuh atau jiwanya, hanya pada pikiran. Dimanapun pikiran Anda berada, disitulah Anda berada. Tubuh Zhao Cheng bergetar karena terkejut, dia buru-buru mundur dan menabrak dinding batu di belakangnya dengan keras. Dia benar-benar terpana. Kamu adalah tuanku. Tanpa berkomentar, Zuo Fan tersenyum tipis. Tuan, kasihanilah. Saya tidak bermaksud melakukan apa yang terjadi saat itu. Mereka memaksa saya melakukannya. Tolong jangan melampiaskan amarah Anda kepada saya. Dengan bunyi gedebuk, Zhao Cheng langsung berlutut dan bersujud beberapa kali, wajahnya penuh ketakutan. Dia menjadi pucat, menangis dan memohon belas kasihan. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, pergilah ke mereka, dan jangan datang kepadaku. Jika ada perintah, aku bersedia melakukannya dengan patuh. Guru, mohon maafkan saya, maafkan saya. Bang bang bang. Serangkaian suara tajam terdengar satu demi satu, dan seluruh dahi Zhao Cheng menjadi merah dan bengkak. Zuo Fan hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan senyum tipis tergantung di sudut mulutnya, dia tidak sedih atau bahagia, tetapi itu memberi orang perasaan menyeramkan yang tak dapat dijelaskan ketika dia melihatnya. Setelah Zhao Cheng bersujud 100 kali, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan terkekeh. Idiot, kapan saya mengatakan bahwa saya ingin menyelesaikan masalah dengan Anda? Guru, Anda mau memaafkan saya. Tanpa diduga, Zhao Cheng tiba-tiba menunjukkan harapan. Sambil nyengir, Zuo Fan menunjukkan wajah yang baik. Lagi pula, pertarungan guru-murid saat itu, aku tahu kamu tersihir oleh mereka. Sekarang hal yang sama terjadi padaku sebagai seorang guru, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kesulitanmu? Bagus jika guru mengerti, terima kasih guru, terima kasih guru. Zhao Cheng bersujud lagi dan lagi, merasa bersyukur sepanjang waktu. Tanpa berusaha menghentikannya dan membiarkannya seperti ini, Zuo Fan melanjutkan. Bagaimana kamu berlatih teknik transformasi iblis surgawi yang kuajarkan padamu?
Teknik transformasi iblis. Zhao Cheng tampak kebingungan, bukankah itu teknik yin dunia bawah, bagaimana itu menjadi? Teknik transformasi iblis surgawi adalah keterampilan tertinggi dalam catatan 9 rahasia. Sebagai ahli jalan iblis, apa yang saya ajarkan secara alami juga merupakan keterampilan iblis. Bagaimana saya bisa mengajari murid saya keterampilan Kaisar Neter? Bukankah itu tidak adil? Oh, guru akhirnya memberi saya catatan rahasia 9 dunia bawah. Terima kasih guru atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya. Zhao Cheng sangat gembira dan membungkuk lagi. Tidak peduli apakah itu Kaisar dunia bawah atau Kaisar iblis, selama itu keterampilan seorang Master Alam Kaisar, itu benar-benar bagus, tidak peduli siapapun yang mempraktikkannya. Melihatnya dalam-dalam, Zuo Fan tampak tenang. Anda belum menjawab saya, bagaimana pendapat Anda tentang teknik ini? Teknik yang diajarkan oleh Master secara alami tidak ada bandingannya. Setelah beberapa bulan berlatih, murid menjadi sangat kuat. Saya dapat membayangkan bahwa dalam beberapa hari, saya akan mampu menembus alam Sein, hahaha. Dengan tawa keras, Zhao Cheng menjadi sedikit gila lagi. Namun wajahnya menjadi semakin suram, dan bagian tengah alisnya dipenuhi energi hitam. Zuo Fan melihat semua ini dan mengangguk puas. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah suara pecah di udara, dan suara-suara yang akrab terdengar. Zhao Cheng pasti datang ke sini, tidak ada kesalahan. Lihatlah lintasan tekanan spiritual ini. Tidak hanya itu, aura iblis yang kuat ini juga pasti ditinggalkan olehnya. Dia pasti ada di sekitar. Itu mereka. Zhao Cheng, yang bersuka cita, mau tidak mau terkejut. Ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Aku sudah sangat berhati-hati, kenapa mereka masih menemukan petunjuk dan mengikutiku ke sini? Idiot. Namun, sebelum dia bisa mengetahuinya, teriakan samar tiba-tiba terdengar. Zhao Cheng terkejut, berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zuo Fan, segera menjadi serius, seperti seorang anak kecil yang bertemu orang tuanya. Dia buru-buru berdiri dan berkata, Tuan, apa perintah Anda? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan melayaniku? Sekarang waktunya telah tiba, keluar dan bunuh mereka semua untuk menebus kesalahan masa lalumu. Meliriknya dengan ringan, Zuo Fan berkata dengan santai, setelah kamu menebus dosa-dosamu, kami berdua akan menaklukkan dunia bersama. Dengan kegembiraan terpancar di matanya, Zhao Cheng tidak bisa berhenti menganggukkan kepalanya dan berkata dengan gembira. Ya, guru, murid akan mematuhi perintahmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari keluar gua dalam sekejap. Melihat punggungnya perlahan menghilang, Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selamat tinggal, murid yang konyol. Raja Pedang, kalian orang tua punya nyali untuk menemukan tempat ini, lalu, kalian semua bisa menyerahkan hidup kalian, hahaha. 1 mil di luar gua, Raja Pedang dan yang lainnya sedang mencari dengan hati-hati, dan tiba-tiba teriakan keras terdengar, dan sosok arogan Zhao Cheng melintas dalam sekejap, energi hitam yang kaya di tubuhnya menyebabkan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya layu dalam sekejap. Raja Iblis Zhao Cheng. Mata mereka bergetar, saling melirik, lalu berteriak keras, dan bergegas menuju Zhao Cheng bersama-sama. Energi di tubuh mereka melonjak, dan mereka menggunakan seluruh hidup mereka untuk berkata, Zhao Cheng, serahkan teknik itu, kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kamu ingin mengambil keahlianku, tinggalkan hidupmu dulu, hahaha. Zhao Cheng sama sekali tidak menganggap serius 5 raja. Dia sangat gila sehingga dia melambaikan kedua telapak tangan bersama-sama, membuat serangkaian kegelapan bayangan telapak tangan berguling ke arah semua orang seperti badai dahsyat. Telapak tangan setan. Pedang menembus kehampaan, langit penuh. Hantu menangis dan serigala melolong. 5 master dari 8 raja juga menggunakan keterampilan unik mereka masing-masing, memusatkan keterampilan seluruh tubuh mereka ke dalam satu titik dan menggunakannya. Dalam sekejap, energi melonjak dan bertabrakan antara langit dan bumi, dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar sepanjang waktu. Lubang hitam pekat di luar angkasa hancur berkeping-keping, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pegunungan di sekitarnya hancur satu demi satu menjadi ketiadaan, dan langit dipenuhi bubuk dan berubah menjadi pasir liar, menggulung debu tak berujung dan menutupi langit dan matahari. Kekuatan gelombang kejut yang kuat membuat pembuluh darah setiap master berdenyut dan kesemutan, dan organ dalamnya terbalik. Kaisar Pedang dan yang lainnya gemetar, dan akhirnya tidak bisa menahan muntahan aliran darah merah. Wajah mereka langsung menjadi pucat, dan aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Zhao Cheng juga memuntahkan darah yang bercampur dengan organ dalam dari mulutnya, tetapi tanpa menyadarinya, dia masih tertawa dengan gila-gilaan dan bersemangat, masih melambaikan telapak tangannya dengan putus asa, dan berusaha sekuat tenaga, seolah-olah dia benar-benar tidak sadarkan diri. Dia bahkan tidak peduli jika dia terluka parah. Bum bum bum. Akhirnya, telapak tangan iblis yang kuat menjatuhkan kelimanya ke tanah,
perut mereka terbakar seperti api, dan mereka tidak lagi memiliki energi untuk bertarung. Namun, Zhao Cheng tiba-tiba mendarat di depan mereka, matanya penuh kepuasan dan kegembiraan. Hehehe, selama aku membunuh mereka berlima, Tuan akan memaafkanku dan membiarkanku kembali ke sektenya. Dengan teknik Kaisar Iblis, mulai sekarang dunia ini akan menjadi milik kita, Tuan dan murid, hehehe. Gudu-gudu. Titik-titik, aliran gelembung darah muncul dari mulut Zhao Cheng, mengalir ke sudut mulutnya, dan menutupi tubuhnya. Namun, dia tidak menyadarinya, dan dia masih berjalan menuju Raja Pedang dan yang lainnya selangkah demi selangkah dengan wajah garang. Orang ini benar-benar gila. Semua orang saling memandang dengan ekspresi serius. Yan Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gelisah. Dia juga terluka parah sekarang, dan dia masih ingin melawan kita dengan putus asa. Dia benar-benar tidak takut pada kematian. Itulah yang menakutkan. Jika kamu melawan orang gila, kamu tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Wajah Raja Pedang bergetar hebat, meringkuk, dan menatap mata Zhao Cheng dengan ketakutan. Ada apa dengan anak ini? Serangannya tidak terorganisir, tapi sangat ganas. Ini semua tentang bertarung dengan sekuat tenaga. Masuk akal jika dia harus menjadi yang paling berhati-hati sekarang karena dia memegang teknik ini di tangannya. Mengapa dia begitu putus asa? Ini tidak masuk akal. Atau dia sudah menjadi orang gila? Sial, aku benar-benar akan mati di tangan orang yang menjadi gila saat berlatih bela diri. Aku benar-benar tidak mau mati. Saling memandang, semua orang memandang Zhao Cheng, yang mendekati mereka selangkah demi selangkah, seperti iblis, dengan ekspresi ketakutan dan sedih di wajah mereka. Namun, Zhao Cheng dengan panik bergerak di depan mereka, memperlihatkan giginya yang berlumuran darah, dan memukul mereka dengan telapak tangan. Kalian orang-orang tua, pergilah ke neraka untukku, hahaha. Zizi. Namun, di bawah tatapan tajam kelima orang itu, telapak tangan Zhao Cheng yang bergejolak langsung terhenti di udara. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi, gas hitam mulai keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian gas hitam itu berputar dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Pada saat yang sama, di bawah ceritan hantu yang keras, tubuhnya secara bertahap ditelan oleh energi hitam, dan rasa sakit yang menyayat hati membuatnya menangis tak terkendali, menembus langit. Ahaha. Zhao Cheng terjatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. 5 orang melihat semua ini dengan ekspresi ketakutan namun bingung. Apa yang terjadi padanya? Pada saat ini, kata-kata Zhao Cheng selanjutnya sekali lagi mengejutkan semua orang, dan mereka tiba-tiba merasakan angin dingin di punggung mereka. Tuan, apa yang terjadi? Tolong datang dan selamatkan saya, Tuan. 1263. Tuan, apa yang dia bicarakan? Bukankah tuannya adalah Raja Iblis Zuo Yifan? Dengan alis terangkat, Kaisar Yan memandang semua orang dengan ekspresi aneh. Tapi bukankah anak itu sudah mati selama ribuan tahun? Mengapa Zhao Cheng memanggilnya dengan namanya sekarang? Dengan janggutnya yang sedikit gemetar, Raja Pedang melihat dalam-dalam ke sosok berguling yang diselimuti energi hitam. Dia berpikir sejenak dan sedikit menganggukkan kepalanya. Saya mengerti. Dia menjadi terobsesi dengan berlatih seni bela diri dan menjadi gila. Sepertinya dia selalu mengalami gangguan jiwa, dia malu dengan Zuo Yifan. Jadi dia melihat halusinasi sebelum meninggal dan merasakan keinginan untuk menebus dosa-dosanya, jadi dia memanggil nama tuannya, kami tidak perlu menganggapnya serius. Setelah mendengar ini, semua orang merasa itu masuk akal dan mengangguk setuju. Memang benar, sebagai seorang murid, Zhao Cheng menipu gurunya, menghancurkan leluhurnya, dan mengkhianati gurunya. Meskipun dia kemudian mendapatkan prestise Raja Iblis dan mendapatkan kekuatan seorang pangeran, jauh di lubuk hatinya, rasa bersalah terhadap tuannya juga harus menjadi simpul di hatinya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, apakah ini yang menjadi alasan mengapa dia kesulitan berlatih? Begitu mereka memikirkan hal ini, semua orang memandang Zhao Cheng yang meraung kesakitan dan paru-parunya pecah. Mereka merasakan kebencian, tawa, dan sedikit rasa kasihan di hati mereka. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa omong kosong di mulut Zhao Cheng bukanlah ilusi, tetapi sebenarnya memanggil guru untuk meminta bantuan. Sangat disayangkan bagi murid yang tidak bermoral ini, akan baik-baik saja jika Zuo Fan tidak membunuhnya dengan tangannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Idiot! Tiba-tiba, pesan rahasia dari Zuo Fan masuk ke telinga Zhao Cheng. Zhao Cheng, yang masih menggeliat, tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang penyelamat, dan berkata dengan mendesak. Tuan, selamatkan saya, Tuan, selamatkan saya. Sekarang, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang wawasan Anda dalam mempraktikkan teknik transformasi hebat iblis surgawi? Namun, yang sampai ke telinganya bukanlah metode penyelamatan nyawa, melainkan masalah Zuo Fan sebelumnya. Zhao Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, sedikit terdiam, dan matanya bingung. Sambil terkekeh, Zuo Fan berkata dengan lemah.
Sekarang kamu tahu bahwa aku berusaha keras sebagai seorang guru untuk mencegahmu menyentuh catatan rahasia 9 ketenangan. Kamu terlalu rakus dan tidak bisa menahan diri. Meskipun teknik transformasi iblis surgawi adalah metode cepat untuk berlatih, itu tidak dapat digunakan oleh orang lain. Bagaimana bisa begitu mudah menggunakan keterampilan orang lain untuk penggunaan Anda sendiri? Setiap kali Anda menyerap sedikit, Anda harus segera menyempurnakannya menjadi keterampilan Anda sendiri. Jika tidak, keterampilan Anda akan bercampur, ditambah dengan pemurnian jiwa orang lain, kebencian akan melimpah, dan Anda akan mendapat serangan balasan. Itu akan melemahkan tubuh Anda. Itu akan merusak pikiran Anda dan akhirnya menuai konsekuensinya. Saya salah, guru. Saya seharusnya tidak bersemangat untuk sukses dengan cepat. Saya tahu kesalahan saya. Tolong bantu saya. Tidak, kamu hanya setengah salah. Namun, sebagai tanggapan atas permintaan belas kasihannya, Zuofan terkekeh dan melanjutkan. Sebenarnya, bahkan jika Anda dapat mengembangkan karakter moral Anda dan mempraktikkan teknik transformasi iblis selangkah demi selangkah, itu tidak ada gunanya. Karena teknik ini sendiri tidak lengkap. Petik 2. Apa? Aku menghilangkan kalimat pertama dari skill tersebut. Artinya jika ingin melatih skill ini, kamu harus menonaktifkannya terlebih dahulu. Menghembuskan napas panjang, Zuofan berkata dengan lemah. Karena teknik transformasi hebat iblis surgawi ingin menyerap keterampilan orang lain untuk digunakan sendiri, pertama-tama, seseorang harus menjadi botol kosong untuk membawa semua barang. Jika tidak, keterampilanmu sendiri tidak akan menyatu dengan keterampilan eksternal. Ini menciptakan hambatan yang akan sulit untuk disempurnakan sepanjang hidup Anda. Dan semakin banyak kekuatan yang Anda serap, semakin banyak hambatan yang ada, dan cepat atau lambat hal itu akan kembali menggigit Anda. Petik 2. Kalau begitu kamu, wajah Zhao Cheng bergetar, dan Zhao Cheng sepertinya memahami sesuatu. Sambil menyeringai, Zuofan terus menyampaikan. Ya, saya hanya takut jika Anda berlatih dengan benar dan gagal memenuhi kerja keras saya melakukan sesuatu yang salah. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak memiliki peluang untuk sukses. Tetapi memikirkan tentang itu, kamu menjadi tidak sabar dan sombong. Bahkan jika saya memberikan Anda buku aslinya, Anda masih tidak memiliki harapan untuk sukses. Hanya saja, saya telah menambahkan polis asuransi lain untuk harapan ini. Hahaha, begitu, kamu kembali kali ini untuk membalas dendam. Tidak dapat menahan tawa, Zhao Cheng berbalik dan berbaring telentang, membiarkan energi hitam menempel di sekujur tubuhnya, kakinya telah sepenuhnya berubah menjadi bubuk, dan dia tidak bisa bergerak lagi, rasa sakitnya masih menyayat hati, matanya telah berubah menjadi abu-abu, putus asa dan tak berdaya. Ketika 5 raja melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan keraguan di wajah mereka. Ada apa dengan anak ini? Apakah dia tidak akan berjuang lagi? Zuofan dan Zhao Cheng baru saja berkomunikasi secara rahasia, dan mereka tidak mendengar apapun. Matanya kosong, dan tidak ada ekspresi di wajah Zhao Cheng saat ini. Tuan, dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda ingin membalas dendam, Anda hanya perlu datang dengan pedang dan tak seorang pun di antara 8 raja yang bisa melawan Anda. Kenapa kamu melakukan hal yang begitu rumit? Bocah, kamu adalah muridku. Bukankah kamu seharusnya memahami bagaimana tuanmu meninggal? Juga, jika kamu tidak diizinkan untuk mempraktikkan teknik kaisar iblis yang kamu impikan secara langsung, bagaimana kamu bisa memahami alasan kerja kerasku saat itu? Jika tidak, sampai hari kematianmu, kamu masih akan menyalahkanku karena menyembunyikan kepentingan egoismu, berpikir bahwa kamu melakukan segalanya dengan benar pada awalnya. Bibirnya tidak bisa menahan gemetar, dan mata Zhao Cheng sudah berkaca-kaca. Ya, meskipun teknik kaisar iblis ini menggoda, namun juga berbahaya. Ini mungkin tampak seperti perbaikan yang cepat, tetapi sebenarnya ini paling menguji kesabaran seseorang. Orang yang tidak punya kendali diri, sama seperti saya, hanya bisa menderita sendiri. Teknik transformasi hebat iblis surgawi ini memang merupakan puncak dari jalur iblis. Untuk menjadi iblis sejati, Anda harus terlebih dahulu menyingkirkan iblis hati Anda. Jika tidak, pada akhirnya Anda akan merugikan orang lain, dan Anda akan terjebak dalam kepompong terlebih dahulu. Tuan, saya tahu saya salah. Akhirnya, setetes air mata jatuh dari mata Zhao Cheng dan dia menutup matanya dengan penyesalan. Zuofan menyaksikan semua ini dari kejauhan dan menghela nafas panjang. Meskipun sudah terlambat, saya akhirnya mengerti. Dalam hal ini, Anda dapat terus mewariskan buah iblis ini kepada orang lain. Tuan, apakah kamu tidak takut aku akan membongkar rahasiamu? Idiot, bukankah kau mengenalku, Raja Iblis macam apa aku jika aku tidak menahan seseorang sebelum dia mati? Hehehe, itu benar, aku mengenalmu. Bagaimana aku bisa menanggung kesalahan yang aku buat saat itu? Dia tersenyum dingin, dan cahaya jahat muncul di mata Zhao Cheng. Dia menahan rasa sakit yang parah dan menyentuhnya dengan lembut. Dengan cincin di tangannya,
dia melihat kilatan cahaya, dan sebuah batu giok zamrud tiba-tiba muncul di tangannya. Kalau begitu, saya akan membantu guru menyelesaikan rencana balas dendamnya dan menyeret orang-orang tua ini ke neraka bersama-sama. Bagaimanapun, dalam hidup ini, aku, Zhao Cheng, hanya berhutang budi pada guru. Dengan orang-orang tua ini, yang ada hanya kebencian dan tidak ada bantuan. Merasa marah, Zhao Cheng mengangkat lengannya dan melemparkan batu giok itu keluar, dan batu giok itu mendarat tepat di depan 5 orang itu. Mau tak mau mereka terkejut, kelima orang itu saling memandang, bingung. Bukankah itu sebabnya kamu datang ke sini? Sama seperti ribuan tahun yang lalu, Huff. Pada saat ini, Zhao Cheng, yang sedang berbaring miring, menyeringai aneh. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka tiba-tiba menjadi cerah, dan mereka semua bergerak maju untuk merebutnya. Terutama Raja Pedang, yang tertua dan terluka paling parah, memiliki tangan dan kaki paling fleksibel saat ini, dan dia bisa memegang slip giok di lengannya dengan sekali terjang. Ketika 4 orang lainnya melihatnya, mereka segera ingin merebutnya. Hei, Raja Pedang, kita sepakat untuk bekerja sama, jangan menyimpannya sendiri. Raja Pedang, cepat serahkan barangmu, kalau tidak kami akan bersikap kasar. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, Raja Pedang berteriak dan langsung menghentikan semua orang. Dia menatap mereka dengan dingin dan dengan marah berkata, "Bagaimana kamu bisa membuat banyak barang tanpa mengetahui apakah itu asli atau palsu? Tunggu sampai kita mengetahuinya dan kita bicarakan nanti." Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dan mengangguk setuju, tetapi mata mereka tertuju pada lelaki tua itu, seolah-olah mereka takut jika seseorang tidak memperhatikan, lelaki tua itu akan pergi. Setelah membenamkan rohnya ke dalamnya dan mengamatinya sebentar, Raja Pedang tiba-tiba membuka matanya, menatap mata semua orang yang penuh harapan, dan mengangguk. Ya, itu Yin Mingjue, seperti yang dia panggil sebelumnya. Lalu tunggu apa lagi, cepat tunjukkan padaku. Begitu dia selesai berbicara, Raja Hantu dan yang lainnya menjadi semakin tidak sabar untuk meraihnya, tetapi Raja Pedang melambaikan tangannya dengan keras dan melindunginya. Mengapa kamu begitu cemas? Mari kita pastikan dengan jelas dulu. Apa yang masih ingin kamu pastikan? Cepat serahkan. Apakah kamu, seorang lelaki tua, ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu perlu bertanya mengapa anak ini tiba-tiba bersedia menyerahkan barang itu. Jangan lupa, Zhuo Yifan menolak menyerahkan barang itu meskipun dia akan mati. Tiba-tiba ada jeda, dan semua orang memandang Zhao Cheng dengan sesuatu yang aneh di mata mereka. Dengan senyuman jahat, separuh tubuh Zhao Cheng telah menghilang di udara hitam. Kamu tidak perlu meragukan apapun, ini benar, jika tidak, aku akan menunjukkan kepadamu keseluruhan cincinnya. Bagaimanapun juga, setelah aku mati, kamu juga akan memeriksa barang-barangku. Dengan keahlianku saat ini, mustahil bagiku untuk berpikir mati bersama dengan keahlianku seperti tuanku saat itu. Sebaiknya aku serahkan padamu, jangan sampai keahlian Emperor Realm hilang, yang akan sangat disayangkan. Sambil berkata begitu, Zhao Cheng melepas cincin itu dan melemparkannya kepada mereka. Benar saja, setelah mereka melihat, tidak ada apapun di dalamnya, Raja Pedang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan memuji. Seperti kata pepatah, ketika seseorang akan mati, perkataannya juga bagus. Zhao Cheng, kamu jauh lebih tercerahkan daripada tuanmu saat itu. Tercerahkan? Hahaha. Jangan salah paham, aku hanya ingin tahu apa yang akan terjadi pada kalian berlima setelah mendapatkan tekniknya. Dengan alis berkedut, Raja Pedang menatapnya dalam-dalam. Apa maksudmu? Meskipun Yin Mingjue ini adalah teknik seorang emperor, ada hantu jahat yang tersembunyi di dalamnya, dan jiwa-jiwa yang dianiaya selama ribuan tahun. Tidak sayang bagiku untuk mati, tapi siapa di antara kalian yang akan menjadi selanjutnya? Hahaha. Melihat mereka dengan ekspresi jahat di wajahnya, Zhao Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, seperti hantu yang berteriak dengan keras, dan tubuhnya benar-benar menjadi abu di udara hitam, sama seperti orang-orang yang telah dia serap selama latihan sebelumnya. Tubuh mereka gemetar, dan mereka berlima tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka, tetapi mereka tidak tahu apa arti raungan Zhao Cheng sebelum kematiannya. Karena mereka tidak dapat memahaminya, mereka tidak memikirkannya lagi, melihat teknik Emperor Realm yang diimpikan semua orang, masing-masing dari 5 mata orang itu bersinar dengan cahaya aneh, dan keserakahan mereka terungkap sepenuhnya. Raja Pedang, kita masing-masing akan menyalin salinan teknik ini dan mempraktikkannya secara terpisah. Tidak, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Raja Pedang terlihat sangat serius. Tanpa disadari, 4 orang lainnya langsung menunjukkan rasa permusuhan. Apa, orang tua ingin memonopoli semuanya? Jangan salah paham, lihat saja nasib Zhao Cheng, apakah kamu ingin menjadi seperti dia? Melirik tumpukan abu, Raja Pedang tercerahkan.
Setelah mendengar kalimat ini, 4 orang lainnya juga tampak serius dan perlahan merenung. 1264. Melihat mereka berempat dengan dingin, Raja Pedang berkata dengan lemah. Alasan mengapa latihan Zhao Cheng mendapat serangan balik mungkin karena serangan mendadak kami mengganggu latihannya, yang menyebabkan dia menjadi gila dan mati karena serangan balik dari tekniknya. Jika kita diganggu seperti ini ketika kita sedang berlatih, bukankah mudah bagi kita untuk menemui jalan buntu yang sama? Kalau begitu Raja Pedang, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh semua orang yang mengetahui hal ini, terutama Zuo Fan? Raja Hantu menyarankan dengan cahaya dingin di matanya. Perlahan menggelengkan kepalanya, mata Raja Pedang berbinar. Tidak ada gunanya mengobati gejalanya tetapi tidak mengobati akar masalahnya. Bahkan jika Zuo Fan terbunuh, keluarga Luo mungkin masih tahu bahwa, kecuali keluarga Luo, tidak ada seorang pun akan mengurus wilayah Kaisar Iblis, menyebabkan kekacauan, hal itu pasti akan menarik Gunung Suci untuk menyelidikinya. Selain itu, Gunung Suci telah lama berencana mengirim orang untuk menggantikan 8 raja. Bisakah kita membasmi Gunung Suci? Jelas sekali, kita belum bisa mencapai ini. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan itu? Berdasarkan latihan Zhao Cheng, ada 2 kunci dalam berlatih Yin Ming Jue ini. Pertama, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan latihan yang terus-menerus tanpa diganggu. Hal ini mengharuskan kita untuk hidup mengasingkan diri dan bersembunyi di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Kedua, kita membutuhkan banyak bahan latihan, yang justru bertentangan dengan poin pertama, dan kita harus pergi ke tempat ramai untuk mengumpulkannya. Dan dengan cara ini, keberadaan kita akan mudah terbongkar, seperti halnya Zhao Cheng. Kalau begitu, ayo kita mulai perang seperti Zhao Cheng. Memalingkan pandangannya ke kiri dan ke kanan, Kaisar Hantu menyarankan. Kami, 5 raja, akan berpura-pura tidak terlibat dalam perkelahian dan bertarung bersama. Kami akan mengumpulkan materi pelatihan selama perang dan tidak ada yang akan menyadarinya. Saling memandang, semua orang mengangguk setuju. Ini ide yang bagus. Saya tidak tahu jenius mana yang memunculkannya, tapi ide itu disembunyikan dari publik. Oh ya, itu adalah ide dari Zuo Fan, tangan kanan asli Kaisar Iblis. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, Yan Huang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, ini tidak mungkin. Bahkan jika orang lain tidak mengetahuinya, Zuo Fan, penghasutnya, akan mengetahuinya secara sekilas, jadi itu tidak aman. Tapi jika membunuhnya, seperti yang dikatakan Raja Pedang, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah ke Gunung Suci. Selain itu, Gunung Suci telah menyatakan bahwa 8 raja tidak akan mendapat masalah dalam waktu dekat. Zuo Fan hanya bertindak tidak bermoral setelah menegosiasikan hubungan baik dengan Gunung Suci ke-6. Kami tidak memiliki hak istimewa ini. Apa yang harus kita lakukan? Melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Raja Hantu berkata dengan tidak sabar. Ini tidak akan berhasil, dan itu juga tidak akan berhasil. Mungkinkah kita tidak bisa melatih keterampilan yang tiada taranya? Menyipitkan matanya sedikit, Raja Pedang tersenyum dingin. Dengan warisan Emperor Realem, hanya orang bodoh yang tidak berlatih. Saya hanya ingin melihat apakah Anda bersedia melepaskan status Anda saat ini. Bagaimana kamu mengatakan ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk melatih keterampilan ini, Anda harus hidup dalam pengasingan. Hanya Anda yang mengetahuinya, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, bahkan satu sama lain. Sejujurnya, semua orang di sini mengetahuinya dan kami menjaga terhadap satu sama lain. Segera setelah kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, tolong berhenti menghubungi satu sama lain, agar tidak saling menjebak dan tidak ada yang mendapat manfaat. Petik 2. Kelopak mata sedikit berkedut, semua orang saling memandang, tersenyum penuh arti, dan sedikit mengangguk. Oke, ini aman, tapi bagaimana dengan bahannya? Kita semua adalah penguasa 8 raja, dan ladang kita cukup luas. Kumpulkan saja dari ladang masing-masing. Kumpulkan dari bidangnya masing-masing. Dengan alis berkedut, Kaisar Yan berkata dengan kaget. Hilangnya sejumlah besar orang akan menyebabkan keresahan, dan Gunung Suci juga akan memperhatikan. Senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, dan Raja Pedang berkata dengan ringan. Inilah yang ingin saya peringatkan kepada Anda. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menyerahkan posisi sebagai 8 raja? Apa? Ya. Menimbulkan keresahan dan hilangnya banyak orang akan menyebabkan kepanikan dalam penguasaan wilayah setempat dan menyebabkan perubahan radikal. Sangat tidak mungkin bagimu untuk menjadi 8 raja lagi. Begitu hati rakyat hilang, sekuat apapun kamu, tidak akan ada yang menaatimu. Apakah ada orang di dunia ini yang bersedia bersama sekelompok setan kanibal? Dengan cahaya jahat telanjang berkedip di matanya, Raja Pedang tertawa keras. Hahaha. Titik-titik. Jangan salahkan aku karena berbicara kasar. Sekarang kita ingin melatih keterampilan sihir ini, kita harus menjadi iblis pemakan manusia.
Terlepas dari jalan yang benar atau jalan yang jahat, seseorang akan menguasai keterampilan ribuan tulang mati. Selama Anda dapat mencapai Emperor Realm, menggunakan jutaan orang sebagai bahan pelatihan sudah cukup. Selanjutnya, kita hanya perlu bergerak menuju Emperor Realm. Apakah kita masih perlu khawatir tentang posisi 8 raja? Pada saat itu, kita akan memandang rendah Gunung Suci. Domain suci di masa depan adalah milik 5 kaisar kita, bagaimana dengan itu? Kaisar pedang melukiskan cetak biru yang megah untuk semua orang, membuat semua orang terobsesi. Setelah beberapa saat, mata semua orang bersinar dengan cahaya jahat dan ganas, mereka mengangguk dengan keras dan setuju. Segera setelah itu, semua orang mulai menyalin latihan, dan kemudian setelah saling berpelukan, mereka masing-masing melarikan diri dan kembali ke sekte masing-masing, tidak ada yang melihat kembali satu sama lain lagi. Karena seperti yang mereka katakan, setelah perpisahan ini, tidak ada lagi 8 raja di dunia, melainkan 5 kaisar. Jika bertemu lagi, mereka akan menjadi penguasa dunia ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zuofan datang ke tempat di mana Zhao Cheng menghilang. Dia melirik ke arah di mana 5 orang itu pergi, lalu melihat ke tempat di mana Abu Zhao Cheng berada, dan senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Cheng kelima orang tua ini juga telah mengambil umpannya, dan mereka akan segera menemanimu. Sayangnya, dendam dari 5.000 tahun yang lalu akan segera berakhir, ho ho ho. Sambil terkekeh, Zuofan mengambil langkah dan menghilang tiba-tiba. Sebulan kemudian, di lokasi pembangunan kembali Gunung Iblis, Li Jingtian tiba-tiba mendatangi Zuofan, membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Pelayan Zuo, seperti yang Anda harapkan, wilayah 5 raja benar-benar dalam kekacauan. Sejumlah besar populasi menghilang malam demi malam, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang panik. Adapun sekte dan Xia, mereka benar-benar tertutup dan terpencil. Mereka yang meminta bantuan tidak dapat menemukan 8 raja. Saat ini, mereka seperti lalat tanpa kepala, semuanya berantakan, hihihi. Setelah mempelajari pelajaran Zhao Cheng, untuk berlatih dengan ketenangan pikiran, cara terbaik mereka adalah menyeret orang menjauh dan melarikan diri. Sekarang ular itu tidak memiliki kepala, kita dapat dengan mudah mengambil alih wilayah 8 raja. Tersenyum sedikit, Zuofan memerintahkan. Tuan Li, atur tenaga dan bersiap untuk menyerang, tidak, serangan macam apa. Pergi saja dan ambil alih. Keluarga Luo kita harus memiliki pengalaman dalam menangani ular lokal di berbagai ladang. Sambil menyeringai, Li Jingtian menepuk dadanya dan berjanji. Jangan khawatir, pelayan Zuo, lihat saja, dalam 1 bulan, tidak, setengah bulan, kami akan menguasai seluruh wilayah 8 raja untukmu tanpa menghabiskan 1 prajurit pun. Dengan cara ini, kita memiliki area belakang Gunung Suci di sisi lain, dan segera setelah klan naga mengumpulkan semua orang, kita dapat bersaing dengan Gunung Suci, hehehehe. Sambil tersenyum dan mengangguk, Zuofan melambaikan tangannya dan memintanya melakukannya. Tapi sebelum dia sempat berangkat, suara lain terdengar di udara, dan sosok Qiu Yanhai langsung tiba di depan mereka berdua. Hei, Pak Tua Qiu, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi aneh muncul di matanya, Li Jingtian menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Memutar matanya, Qiu Yanhai mengabaikannya dan datang untuk menemui Zuofan dengan ekspresi serius. Pelayan Zuo, 3 orang muda telah datang dari Gunung Suci dan telah menyatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu. Mereka sedang menunggu di markas keluarga Luo. 3. Dengan alis terangkat, Zuofan merenung sejenak dan bertanya, apa tingkat kultivasinya? Puncak Imperial Realm. Oh, kemungkinan besar orang yang datang untuk mengambil alih tahta 8 raja ada di sini. Mengangguk, Zuofan bergumam dan menganalisis. Ini adalah pertama kalinya Gunung Suci mempekerjakan orang-orang muda untuk mengambil alih dunia sekuler. Jadi mereka belum merasa nyaman, mereka mengirim 3 orang terlebih dahulu. Seseorang datang untuk menguji keadaan. Sekarang Raja Judi dan Raja Elang juga sudah mati, ada 2 kursi kosong. Selain itu, saya belum merilis berita kematian Raja Iblis. Saya kira Raja Pedang dan yang lainnya tidak akan menyembunyikan diri demi keselamatan. Kemudian pemuda yang tersisa ingin menggantikan 8 raja saat ini. Butuh banyak usaha untuk membuat orang-orang tua itu melarikan diri, meninggalkan lahan seluas itu bebas. Orang-orang kecil dari Gunung Suci ini datang untuk mengambil barang-barang yang sudah jadi. Benar-benar tidak masuk akal. Aku akan memenggal kepala mereka. Mendengar kata-kata Zuofan, wajah Li Jingtian menjadi marah, dan dia akan segera mulai, tetapi Zuofan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Penatua Li, tenang, ini bukan apa-apa, hanya beberapa kubis hangat yang belum pernah melihat dunia. Apa masalahnya? Saya hanya akan mengatakan beberapa patah kata dan membiarkan dia lolos begitu saja. Tidak masalah. Jika Anda benar-benar membunuh mereka dan memperingatkan Gunung Suci terlebih dahulu, itu akan menjadi masalah besar. Benarkah? Setelah sedikit terkejut, Li Jingtian tampak ragu-ragu. Tetapi pelayan Zuo,
para pemuda berpangkat tinggi di Gunung Suci itu sangat sombong. Meskipun mereka tidak mengerti apapun ketika mereka turun gunung kali ini, mereka tetap saja memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi untuk Gunung Suci. Saya tidak akan menyerahkan wilayah itu sampai mati. Bukankah agak sulit untuk merebut wilayah itu dari mereka? Sulit. Tidak ada yang lebih mudah daripada mengambil permen lollipop dari bocah nakal. Hahaha. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, dan dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa-apa dan hanya punya ambisi? Lalu kita bisa memuaskan ambisi mereka dan membuat beberapa prestasi untuk mereka. Untuk kendali sebenarnya, kami memiliki keluarga Luo yang telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Bukankah mudah untuk memahaminya? Dengan alis terangkat, mereka bertiga saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, Zuo Fan mengikuti Qiu Yanhai kembali ke keluarga Luo untuk bertemu dengan 3 pemuda bangsawan dari Gunung Suci. Begitu mereka memasuki pintu lobi, mereka melihat 2 pemuda duduk di tengah, menyeruput teh dengan ekspresi tidak ramah dan sesekali mengerutkan bibir, seolah-olah mereka sedikit jijik. Yang satu lagi duduk di tempat pertama, menendang-nendang karena bosan, kelopak matanya hampir terangkat ke langit. Benar saja, dia adalah tuan muda yang mulia. Ketika dia datang ke rumah orang lain untuk menjadi tamu, dia duduk di kursi utama. Dia benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dengan kutukan di hatinya, Zuo Fan memaksakan senyum, berjalan masuk dengan ringan, memegang tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Oh, tamu-tamu terhormat di Gunung Suci, sudah menunggu begitu lama, maafkan aku. Selama kamu tahu itu tidak sopan, kami sudah lama menunggu di sini, kamu datang terlambat. Pemuda di kursi utama mencibir dan mengerutkan bibir dengan jijik. Dengan senyuman cemerlang, Zuo Fan mengangguk dan mengakui kesalahannya. Saya memang melakukan kesalahan. Mengapa saya tidak memiliki 2 kaki tambahan ketika saya lahir? Dengan begitu, saya bisa berlari lebih cepat dan tidak membuat ketiga tuan muda menunggu lama, sungguh dosa. Hahaha, kakak, kamu dengar itu? Katanya ada 2 kaki. Bisakah kamu bayangkan orang berkaki 4? Aku belum pernah mendengar lelucon lucu seperti itu seumur hidupku. Pada saat ini, pria yang duduk di posisi pertama tidak bisa menahan tawa keras, 2 lainnya juga tertawa keras, dan Zuo Fan juga tertawa meminta maaf. Suasana yang sebelumnya berat tiba-tiba menjadi sangat rileks. Hanya Luo Yunsang dan gadis-gadis lain, yang berada di halaman belakang, mendengarkan kebisingan mereka dan tidak bisa menahan tawa. Gunung Suci ini benar-benar mengiring 3 orang idiot untuk mengambil alih sebagai 8 raja. Apa yang baru saja dikatakan Zuo Fan jelas merupakan ejekan bagi mereka, dan mereka benar-benar menganggapnya sebagai lelucon, tetapi mereka tidak memahami sarkasme dalam kata-katanya. Aduh, Gunung Suci mengizinkan para idiot ini untuk menjadi 8 raja dan mengelola tanah suci, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menaruh hati pada orang-orang di dunia. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi tingkat tertinggi di tanah suci dan orang yang mengendalikan nasib tanah suci? Murong Sue mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat menyesal karena nasib orang-orang ini. 1265. Senyuman di bibirnya tetap ada, Zuo Fan membungkuk kepada mereka bertiga dan berkata, ngomong-ngomong, saya ingin tahu, bagaimana saya harus memanggil ketiga tuan muda. Gunung Suci ketiga, Su Tianchuan. Pemimpin itu mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata ke samping. Segera setelah itu, orang kedua juga terkekeh dan mengerutkan bibirnya. Gunung Suci kelima, membungkuklah ke arah angin. Gunung Suci ketujuh, Wu Qianqiu. Pria pertama di ujung itu mendengus pelan, lubang hidungnya hampir mengarah ke langit. Melihat ketiga pria itu menyeretnya sekuat 258.000 yuan, Zuo Fan mengangguk dengan jelas dan berkata sambil tersenyum. Saya hanya tidak tahu apa yang dilakukan ketiga tuan muda di sini untuk menemuiku hari ini. Apa masalahnya? Saling memandang, Su Tianchuan mencibir dan berkata, kami mendengar bahwa Anda tampaknya adalah tangan kanan Raja Iblis Zhao Cheng, dan Anda juga cukup akrab dengan urusan domain 8 raja, jadi kami datang ke sini untuk menanyakan tentang sesuatu darimu. Kalian bertiga, tidak apa-apa untuk bertanya, saya sangat tersanjung. Sebenarnya itu bukan masalah besar, hanya saja. Setelah merenung sejenak, Su Tianchuan mengerutkan kening dan berkata, Anda juga harus tahu tujuan kami turun gunung. Awalnya, kami bertiga ingin berkumpul dengan 8 raja untuk membahas situasi spesifik wilayah kerajaan. Tapi hasilnya bagus, tidak ada seorang pun yang ditemukan di manapun. Saya pergi ke 4 tempat, tetapi tidak ada seorang pun. Saya akhirnya berpikir untuk berbicara dengan Raja Iblis, tetapi begitu saya tiba di dekatnya, saya mendengar berita bahwa seluruh gunung iblis dihancurkan beberapa bulan yang lalu. Yah, kurasa Raja Iblis itu juga pergi, jadi aku datang mencarimu. Omong-omong, 8 raja ini tidak tinggal di wilayah mereka sendiri dan merawat mereka dengan baik. Mereka berlarian sepanjang hari dan pergi ke suatu tempat.
Dan semuanya menghilang dalam satu tarikan napas, bahkan tidak ada jejak mereka. Saudara-saudara kita sudah beberapa bulan berlarian seperti ini. Di banyak tempat, kakiku hampir patah saat melarikan diri, sungguh tidak masuk akal. Saat dia mengatakan itu, kemarahan muncul lagi di wajah ketiga orang itu, dan mereka tampak sangat tidak bahagia. Ketika Zuo Fan mendengar ini, dia berpikir lama, tetapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena malu. Tuan muda, masalah ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Anda harus menunggu sampai tuan-tuan itu muncul dan bertanya kepada mereka, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi, maaf. Hei, tunggu. Melihat Zuo Fan menoleh dan hendak pergi, Su Tianchuan berteriak dan menghentikannya, dengan keraguan di matanya. Hei, lihat dirimu, ada sesuatu yang aneh di sini. Apa yang terjadi? Beritahu aku fakta sebenarnya. Tuan muda, saya benar-benar tidak ingin membicarakan masalah 8 raja ini. Katakan saja apa yang kamu tahu. Jika kamu takut pada mereka, tidakkah kamu takut pada kami? Dengan mata terbelalak, mereka bertiga segera berteriak keras, menekan ke arah Zuo Fan dengan momentum yang kuat, dan berkata dengan marah. Mereka adalah 8 raja, tetapi kita akan segera menjadi 8 raja, dan kita berasal dari Gunung Suci. Jika Anda menyinggung kami, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan hidup Anda, Huff. Berpura-pura tertekan oleh momentum yang melonjak, Zuo Fan terus mundur dan tidak bisa bernapas, tersipu dan berkata. 3 tuan, harap tenang. Dengan mengibaskan lengan baju mereka, mereka bertiga menyingkirkan keganasan mereka dan memandang ke arah Zuo Fan, dengan senyum nakal di bibir mereka. Oh, sebenarnya kalau kamu memberitahuku tentang ini, kami bertiga tidak akan marah. Melihat mereka dengan hati-hati, Zuo Fan menghela nafas dan berkata pelan. Sejujurnya, 3 tuan muda, 8 raja telah bertemu beberapa bulan yang lalu, dan mereka berselisih sengit di Gunung Iblis mengenai kedatangan 3 tuan muda. Apa yang mereka perdebatkan? Sengketa. Melirik mereka secara diam-diam, Zuo Fan mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Bagaimana mereka akan menghadapi kalian bertiga dalam perselisihan? Apa? Bam! Dengan teriakan keras, Su Tianchuan dan yang lainnya membanting meja, berdiri dengan mata marah, dan meraung. Mereka sangat berani, mereka benar-benar ingin berurusan dengan kita. Apakah mereka tidak menginginkan nyawa mereka? 3 tuan, tenanglah. Mereka tahu berat badan mereka sendiri. Bagaimana mereka berani terang-terangan bermusuhan dengan Anda? Oleh karena itu, mereka hanya bisa datang secara diam-diam. Bagaimana mereka bisa datang ke sini secara diam-diam? Katakan padaku secepatnya. Semua orang tahu bahwa kalian bertiga ada di sini untuk menggantikan 8 raja. Jika kalian berhasil kali ini, tidak ada keraguan bahwa Gunung Suci akan terus mengirim orang secara bertahap untuk menggantikan 8 raja lainnya. Jadi, memalingkan matanya ke kiri dan ke kanan, Zuo Fan perlahan mendatangi mereka dan berbisik dengan suara rendah. Jadi Raja Pedang mengusulkan agar kami tidak berhasil dalam keadaan apapun. Bam! Ada suara keras lainnya, Su Tianchuan membanting meja lagi, dan berkata sambil mencibir. Hah, nada yang besar sekali. Dia ingin mencegah kita mengendalikan wilayah kerajaan. Apakah dia memiliki kemampuan? Dia bilang tidak perlu menghentikannya. Selama mereka tidak melakukan apa-apa, kamu sendiri yang akan mengacaukan semuanya. Yang harus mereka lakukan hanyalah menonton pertunjukannya. Apa? Bam! Ada suara keras lainnya, Su Tianchuan meninju meja dan kursi, dan berteriak. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Hei, apakah tuan muda dari Gunung Suci hanya tahu cara menamparkan meja? Kelopak matanya sedikit terkulai, dan dia melirik telapak tangan di atas meja. Zuo Fan tersenyum cerah dan melanjutkan. Dia mengatakan bahwa ketiga tuan muda semuanya berasal dari Gunung Suci dan kurang pengalaman. Mereka pasti akan membuat wilayah kerajaan berantakan. Anjing Jifei melompat, mereka mengawasi dari samping. Ketika Anda membuat kios terlalu besar dan berantakan, dan sulit untuk dibersihkan, Gunung Suci secara alami akan memanggil Anda kembali dan meminta mereka keluar untuk membersihkan kekacauan. Dengan cara ini, status 8 raja di domain suci tidak tergoyahkan, bahkan Gunung Suci pun tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Lagi pula, penduduk Gunung Suci tidak dapat menggantikan peran mereka. Itu pemikiran yang bagus. Orang-orang tua ini menganggap diri mereka terlalu tinggi. Mendengar ini, Su Tianchuan dan yang lainnya saling memandang, tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan bangga. Semua murid dari Gunung Suci masih muda dan berbakat, bagaimana mungkin kami tidak bisa mengendalikan para hajingan rendahan di wilayah kerajaan? Tidak dapat berhenti menganggukkan kepalanya, Zuo Fan juga tampak setuju. Ya, Raja Iblis kita juga berpikir demikian, dan telah membujuk orang lain untuk tidak melawan orang-orang dari Gunung Suci. Tetapi yang lain tidak melakukannya,
dan mereka tetap ingin menarik Raja Iblis untuk mundur bersama, memaksa ketiga tuan muda untuk membereskan kekacauan dan mundur ketika mereka melihat kesulitannya. Tapi Raja Iblis menolak melakukannya, jadi apa yang terjadi? Mereka bergabung untuk membunuh Raja Iblis. Merasa sedih, mata Zuo Fan memerah. Mereka mengatakan bahwa jika Raja Iblis menggunakan ini untuk membantu tiga tuan muda mengatur wilayah kerajaan, mereka tidak hanya tidak akan mampu memaksa Gunung Suci, tetapi mereka akan menjadi musuh Gunung Suci dan mati tanpa tempat pemakaman. Jadi mereka bergabung untuk membunuh Raja Iblis dan mundur bersama. Malapetaka di Gunung Iblis disebabkan oleh pertarungan antara mereka berenam. 5 lawan 1, bagaimana bisa Raja Iblis menjadi lawan mereka? Bam! Menamparkan meja lagi, mereka bertiga diliputi amarah. Benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu tidak setia kepada kami, kamu tidak akan membiarkan orang lain setia kepadamu. Orang-orang ambisius ini meremehkan kami, bukan, kami akan menyisihkan tempatmu. Ambil alih seluruh wilayah dan perlakukan dengan baik agar kamu dapat melihatnya. Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga saling memandang, menjentikkan lengan baju mereka, dan berjalan keluar dengan semangat tinggi, dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya di mata mereka. Hei, tiga tuan muda, bukankah kamu di sini untuk menggantikan tiga raja? Sekarang kebetulan selain Raja Judi dan Raja Elang, kursi Raja Iblis juga kosong. Tuan muda mana yang akan memerintah wilayah kekuasaan Raja Iblis? Kamu bisa mengurusnya sendiri dulu, dan kami akan mengambil alih wilayah 5 raja dan membereskannya. Tanpa mengetahui bagaimana menggerakkan kepalanya, Su Tianchuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tertawa. Kami akan membiarkan 5 orang tua yang menonton lelucon dalam kegelapan melihat lebih dekat. Tanpa mereka, kelima tempat ini pasti akan dikelola oleh kami. Tanpa mereka, semua yang ada di wilayah kerajaan akan tetap normal. Apakah mereka masih ingin menjadi 8 raja lagi? Mimpi, hahaha. Diiringi tawa arogan dan mendominasi, sosok ketiga orang itu dengan cepat menghilang. Zuo Fan memandang mereka dari kejauhan, mengerutkan bibir dengan jijik. Tiga idiot, aku menunggumu menangis dan memohon padaku. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas. Li Jingtian datang ke Zuo Fan, melihat ke pintu, dan berkata dengan wajah sedih. Pelayan Zuo, ketiga orang ini telah mengambil alih, haruskah kita terus mengambil alih? Petik 2. Tunggu saja beberapa hari. Meliriknya, Zuo Fan tertawa dan berkata. Ketika mereka mengacaukan wilayah, belum terlambat bagi kita untuk mengambil alih dengan cara yang jujur dan adil, hihihi. Setelah menatapnya lebih dalam, Li Jingtian juga menunjukkan senyuman jahat. 3 bulan kemudian, Gunung Iblis Surgawi Zuo Fan telah sepenuhnya diperbaiki. Zuo Fan duduk di singgasana yang sama seperti sebelumnya di aula tengah, perlahan bersandar, dan berbicara dengan bebas di sudut mulutnya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya duduk kembali di sini. Pelayan Zuo, pelayan Zuo. Tiba-tiba, terdengar suara tergesa-gesa, dan Li Jingtian buru-buru mendatanginya, dengan senyuman tak terkendali di wajahnya. Berantakan, berantakan, semuanya berantakan, hahaha. Dengan alis berkedut, Zuo Fan bertanya, ada apa? Seluruh wilayah, kecuali kita, berada dalam kekacauan. Li Jingtian menepuk pahanya dengan keras dan tampak bersemangat. Bukankah 5 orang tua itu menculik banyak orang sebelum mereka bersembunyi? Orang-orang di tempat itu panik. Kebetulan 3 anak laki-laki dari Gunung Suci mengambil alih jabatan. Dia bilang dia ingin memerintah tempat itu. Awalnya, orang-orang mendukung dan menyambutnya. Ketiga anak laki-laki itu juga sangat bersemangat. Mereka ingin keluar dan menyelidiki kasus orang hilang, tetapi, setelah sekian lama penyelidikan, tidak ada yang menemukan petunjuk apapun. Petik 2. Kali ini para pangeran ini marah. Mereka mengira mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang tua itu dan sengaja mempersulit mereka. Jadi mereka menjatuhkan hukuman berat dan menyatakan jika dalam 3 hari mereka tidak berhasil, kepala semua orang akan tersungkur ke tanah. Hasilnya sungguh mencengangkan. Ternyata ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu anak dari keluarga bangsawan menemui akhir yang mengenaskan, membuat tak seorang pun berani mendekati ketiga bocah tersebut. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersedia untuk mereka. Banyak orang lebih memilih meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan bisnis keluarga yang telah dibangun beberapa generasi. Sebaliknya, populasi di wilayah kita meningkat pesat, dan mereka semua datang dari tempat lain, Mengangguk ringan, Zuo Fan mengerti. Saya tahu bahwa tuan muda di Gunung Suci ini sederhana dan kasar dalam melakukan sesuatu, dan cepat atau lambat mereka menyimpang dari prinsip moral mereka, menakuti semua orang di wilayahnya. Mereka hanya fokus pada prestasi dan bukan pada hati orang. Tempatnya mungkin tidak jauh dari berubah menjadi kota hantu. Benarkah? Sekarang ketiga orang itu juga cemas dan mulai menghalangi keluarga yang melarikan diri. Jika satu orang melarikan diri, seluruh keluarga akan terlibat.
Bukankah ini konyol? Kamu memperlakukan tempat ini sebagai rumah jagal, kamu ingin membunuh orang, dan tidak membiarkan mereka melarikan diri, hahaha. Sambil tersenyum dan mengangguk, Zuofan perlahan-lahan berbaring di kursi di belakangnya dan mengerang dengan nyaman. Wilayah kerajaan sedang dalam kekacauan, dan yang bisa mereka pikirkan hanyalah kita, ho ho ho. 1266. Ketuk-ketuk-ketuk. Di ruang belajar yang elegan, Ku Xiangfeng mondar-mandir dengan ekspresi cemas di wajahnya dan berkeringat deras. Su Tianchuan memegang slip giok di tangannya, tetapi slip itu terus bergetar. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menjatuhkannya ke atas meja dengan keras. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan dahinya berkerut. Katakan padaku, bagaimana kita menanggapi slip giok ini? Wajah Wu Qianqiu bergetar dan dia hampir menangis. 3 bulan setelah menjabat, para tetua Gunung Suci mengirim surat menanyakan situasinya. Bagaimana kita harus menanggapinya? Setiap orang melarikan diri, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Semua keluarga penambang telah pergi. Sumber daya yang semula akan dikirim ke Gunung Suci telah benar-benar stagnan, bahkan menurun. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada Tuan dan Paman di Gunung Suci? Lalu tunggu apa lagi? Temukan solusinya dengan cepat. Kami sudah memikirkannya. Kami telah menggunakan semua cara yang kami miliki, termasuk paksaan dan bujukan. Kami telah melakukan semua yang harus kami lakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Sekarang kami bahkan tidak memiliki cukup orang, jadi kami berhenti melakukan itu. Tidak peduli apa, kita tetap sama. Orang-orang dari Gunung Suci, mengapa mereka meninggalkan kita? Wajah Su Taichuan berkedut, awan gelap melayang di atas dahinya, dan dia menundukkan kepalanya tanpa daya. Konspirasi, ini jelas merupakan konspirasi 8 raja. Mereka hanya ingin melihat lelucon kita dan dengan sengaja menyakiti kita. Kalau tidak, kita tidak akan seperti ini, kita telah bekerja keras untuk mengelola daerah-daerah ini, tetapi mengapa keadaannya semakin buruk? Kami awalnya mencari orang hilang untuk orang-orang itu, mengapa mereka meninggalkan kami sekarang? Mereka pasti telah diarahkan sebelumnya. Benar, orang-orang tak tersentuh ini harusnya terkutuk jika mereka mengecewakan niat baik kita seperti ini. Cahaya kejam melintas di matanya, dan Ku Xiangfeng berkata dengan getir. Saya belum pernah bekerja sekeras ini sejak saya masih kecil. Saya telah mengabdikan diri saya dengan sepenuh hati untuk mereka, tetapi mereka masih tidak menghargainya. Hah, saudara, saya menyarankan agar hukumannya ditingkatkan. Siapa yang berani meninggalkan rumah tanpa izin, dan mereka yang tidak mau mengumpulkan sumber daya untuk mendukung Gunung Suci akan dihukum. Jika satu orang berani lari, seluruh kota akan dibantai, dan serangkaian tindakan akan diambil. Saya tidak percaya ada orang yang berani lari, dan siapa yang berani membiarkan orang lain lari, huff. Bam! Menamparkan meja dengan keras, Su Tianchuan melotot dengan marah dan mengutuk. Bunuh, 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 kamu hanya tahu cara membunuh. Jika membunuh itu efektif, tidak akan banyak orang yang melarikan diri. Kalau begitu kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menyipitkan matanya sedikit, Su Tianchuan berkata pelan. Ngomong-ngomong, kemana mereka pergi setelah melarikan diri dari wilayah kita? Sejumlah kecil hidup dalam pengasingan, dan kebanyakan dari mereka pergi ke wilayah Raja Iblis. Raja Iblis. Dengan alis berkedut, Su Tianchuan bergumam. Raja Iblis sudah mati dan tidak ada yang memimpin. Bagaimana dia masih bisa menarik orang untuk bermigrasi dan bekerja untuknya? Tampaknya kepala pelayan Zuofan punya rencana, sama seperti rumornya. Jika tidak, wilayah Raja Iblis seharusnya dibagi di antara para pahlawan sekarang, dan ini adalah waktu yang paling kacau. Meskipun kami telah membuat beberapa kesalahan di sini, wilayah tersebut masih cukup bersatu. Tidak akan ada perang, dan kami tidak bisa berlari ke arah itu. Kakak benar. Dua lainnya mengangguk berulang kali. Tapi mereka salah tentang satu hal. Bahkan jika tidak ada Zuofan di wilayah Kaisar Iblis, perang sedang berkecamuk dan setiap keluarga mandiri, itu masih lebih baik daripada di sini. Su Tianchuan berdiri dan melambai. Ayo pergi dan temui Zuofan itu lagi. Saudaraku, kenapa kita mencarinya lagi? Biarkan dia membantu kita membereskan kekacauan ini. Tidak. Sambil menggelengkan kepalanya keras-keras, Ku Xiangfeng tampak tidak senang. Jika dia memperbaiki kekacauan ini, bukankah itu berarti kita tidak kompeten seperti yang diharapkan 8 raja? Saya tidak bisa kehilangan muka ini. Melihatnya tanpa daya, Su Tianchuan mencibir. Rasa malu macam apa ini? Zuofan hanyalah pengurus rumah tangga, wakil, bukan penguasa sebenarnya. Kaisar Iblis dapat memintanya untuk membantu, dan kita juga bisa. Lalu imbalan akan tetap menjadi milik kita. Jika kita tidak mengambil tindakan, kita tidak akan bisa mengirimkan perbekalan ke Gunung Suci tahun ini. Jika paman kita turun untuk menyelidiki dan menemukan kekacauan seperti itu, bukankah mereka akan mengundang 8 raja kembali?
Pada saat itu, Gunung Suci tidak akan memiliki alasan untuk menggantikan 8 raja, maka kami akan sangat malu, tidak bisa memenuhi keinginan orang-orang tua itu. Dengan sedikit cemberut di bibirnya, Ku Xiangfeng mengangguk dengan enggan. Kemudian, mereka bertiga mengambil langkah demi langkah dan terbang menuju Gunung Iblis Surgawi. Sebulan kemudian, di Aula Gunung Iblis, 3 orang berjalan dengan bangga. Zuo Fan tersenyum dan menundukkan tangannya ke depan, berkata, "Kehadiran ketiga tuan muda ini benar-benar membuatku menjadi orang yang brilian. Berhenti bicara omong kosong, kami ada urusan denganmu." Melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Su Tianchuan bahkan tidak melihatnya. Dia segera melewatinya dan langsung menuju kursi utama dan duduk di singgasana. 2 orang lainnya juga duduk di kursi di sampingnya dan melihat ke arahnya. "Sialan, kamu di rumah siapa di sini?" Zuo Fan marah di dalam hati, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. "Ho ho ho, aku ingin tahu perintah apa yang dimiliki ketiga tuan muda untuk datang ke sini." "Bukan apa-apa, hanya saja akhir-akhir ini kami mengalami beberapa masalah kecil di beberapa tempat. Bisakah Anda menyelesaikannya?" Sekelompok idiot, apakah eksodus besar-besaran orang dari wilayah tersebut dapat dianggap sebagai masalah kecil? Dia benar-benar seorang pemuda dari Tanah Suci, dia tidak tahu betapa seriusnya hal ini. Siapapun yang berkuasa harus memahami bahwa populasi mewakili produktivitas, kekuatan tempur, dan kemungkinan munculnya bakat. Selain kekuatan pribadi, 8 raja melihat siapa yang terkuat, di permukaan terlihat dari wilayahnya, namun nyatanya wilayah tersebut mencakup jumlah penduduk. Siapapun yang memiliki penduduk terbanyak di wilayahnya adalah yang terkuat dan memiliki suara terbanyak di antara 8 raja. Ketika 8 raja memperebutkan wilayah, selain merebut sumber daya, bukankah itu juga tentang merebut orang? Seberapa luas lahannya, berapa banyak orang yang bisa dihidupi? Oleh karena itu, tidak peduli betapa kejamnya mantan 8 raja, mereka paling banyak bisa menjadi sedikit kejam terhadap beberapa orang di sekitar mereka, tetapi mereka tidak berani melakukan kejahatan dalam skala besar di bawah mereka. Jika terjadi kehilangan populasi secara besar-besaran, status, nyawa, dan kepala tidak akan terjamin setiap saat. Tapi ketiga bocah nakal ini sebenarnya mengatakan bahwa hilangnya populasi adalah masalah kecil. Jika mereka tidak mendapat dukungan dari Gunung Suci di belakang mereka, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Bagaimana mereka masih bisa mencapai posisi raja? Tentu saja, itu adalah fakta bahwa orang-orang di latar belakang itu tangguh. Zuo Fan hanya bisa mengeluh di dalam hatinya, tetapi itu tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya hal yang bisa berubah adalah berdiri di belakang panggung mereka, dengan tetap membiarkannya menjadi panglima dan pemerintahan boneka. Senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, dan Zuo Fan melambaikan tangannya dengan lembut. "Ini bukan masalah besar, ini sangat mudah." "Oh." Matanya berbinar, Su Tianchuan buru-buru berkata. "Jadi, bisakah kamu membiarkan beberapa orang yang hilang kembali dan menenangkan mereka?" Mengangguk, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh. "Ini sangat sederhana, hanya menenangkan orang. Saya sangat ahli dalam hal itu. Jika tidak akan ada begitu banyak orang telah mengalir ke wilayah Raja Iblis baru-baru ini, dan tidak ada kerusuhan di sini. Oke, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu, ayo pergi." Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, Su Tianchuan sangat gembira dan siap menjadi bos dan menuai buah kemenangan. Tapi sebelum pantatnya bisa meninggalkan kursi, Zuo Fan buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu. Ada apa?" Seperti kata pepatah, jika namanya salah, maka kata-katanya salah. Sekarang Raja Iblis tidak ada di sini, namun aku bisa mengelola wilayah Raja Iblis ini dengan lancar. Semua orang menatapku dan mendengarkanku karena Raja Iblis telah menunjukku sebagai kepala pelayan yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Sekarang ketiga tuan muda ingin aku ikut campur dalam urusan wilayahmu, apakah aku harus memberi mereka gelar? Kalau tidak, mengapa mereka harus percaya padaku? Apakah mereka akan kembali ke tempat asalnya dengan sukarela? Bukankah ini mudah? Kami akan memberikanmu status yang kamu inginkan." Saling memandang, Su Tianchuan berkata, "Mulai sekarang, Anda juga akan menjadi tangan kanan kami bertiga, pengurus besar, yang bertanggung jawab atas wilayah 8 raja. Apa yang Anda katakan adalah apa yang kami katakan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Pokoknya, aku serahkan masalah ini padamu. Jika kamu menanganinya dengan baik, aku akan memberimu imbalan yang besar. Jika kamu gagal, datanglah kepadaku dengan kepalamu." Sedikit mengangguk, Zuo Fan menunjukkan senyum puas. "Ya." Lalu, mereka bertiga pergi dengan gembira. Zuo Fan mengaitkan jarinya, memanggil Li Jingtian di sampingnya, mengangkat alisnya dan berkata, "Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk mengambil alih wilayah 8 raja secara terbuka. Anda tahu apa yang harus kita lakukan, kan? Jangan khawatir, pelayan Zuo.
Menurut instruksimu, kami akan mengurus semua orang luar yang telah masuk ke wilayah Raja Iblis. Nama kebajikan dan kebenaran keluarga Luo tertanam kuat di hati orang-orang. Selama mereka dikembalikan, kita akan segera dapat mengendalikan kekuatan sebenarnya dari semua wilayah, hehehe. Mengangguk dengan gembira, Zuo Fan melambaikan tangannya. Pergi. Sejak saat itu, Zuo Fan secara resmi memanfaatkan kesenangan dari 3 idiot Gunung Suci dan memperluas cakarnya ke seluruh wilayah kerajaan. Dikatakan bahwa siapa yang memenangkan hati rakyat, maka dialah yang memenangkan dunia. Jika ingin memenangkan hati rakyat, opini publik harus didahulukan. Para kultivator dari seluruh dunia yang telah menerima bantuan dari keluarga Luo, atas saran keluarga Luo, semuanya kembali ke daerah masing-masing untuk mempromosikan kebajikan dan kebenaran serta sikap raja keluarga Luo, yang segera meninggalkan kesan penyelamat di hati mereka yang menderita. Kemudian semua ahli dari keluarga Luo dikirim ke berbagai tempat untuk melakukan pekerjaan pengamanan, yang akan jauh lebih mudah. Selain itu, untuk menghilangkan kepanikan semua orang, Zuo Fan, atas nama keluarga Luo, menghapuskan semua keputusan tangan besi dari ketiga putra bangsawan, menggantinya dengan perlakuan longgar, dan memberikan sejumlah besar subsidi keuangan bagi keluarga yang telah meninggalkan rumah untuk kembali ke tempat asal mereka. Tentu saja, jika Anda melakukan perbuatan baik, Anda harus meninggalkan nama Anda, dan Zuo Fan tentu saja tidak akan melupakannya. Dengan cara ini, citra keluarga Luo di hati orang-orang dimanapun seketika menjadi lebih tinggi dan semakin dicintai. Apalagi pada akhirnya, keluarga Luo menemukan pelaku yang menyebabkan banyak orang hilang di berbagai tempat, dan menembaknya hingga tewas di tempat, yang membuat semua orang semakin mencintainya. Dibandingkan dengan ketiga idiot itu, keluarga Luo langsung melakukannya, jadi orang-orang secara alami mulai mengetahui mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Meskipun tempat-tempat ini secara nominal berada di bawah kendali 3 orang, pada kenyataannya dan dalam hati masyarakat, mereka telah lama menjadi wilayah keluarga Luo. Rencana Zuo Fan untuk menyatukan wilayah kerajaan berhasil diselesaikan hanya dalam waktu setengah tahun dengan kerja sama 3 orang idiot. Jika tidak, dibutuhkan banyak upaya untuk mengendalikan kekuatan lokal. Sekarang lebih baik, orang-orang jahat telah ditipu oleh 3 orang idiot. Ular-ular lokal senang karena keluarga Luo telah mengambil alih tempat-tempat ini. Bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah lagi dan tidak menemukan cara untuk mengatasinya? Dialah penyelamat yang menyelamatkan mereka dari lautan penderitaan. 1267. Apa, pelaku yang dieksekusi itu adalah kambing hitam. Di ruang belajar yang indah, Zuo Fan berdiri dengan ekspresi tenang di wajahnya, bahkan tersenyum tipis. Setelah menulis kasus di depannya, Su Tianchuan berteriak kaget. Ketika Ku Xiangfeng mendengar ini, dia bertanya-tanya. Jadi, masalah hilangnya orang secara massal masih belum jelas. Ya, tapi tidak perlu mencari tahu. Bagaimana kau mengatakan itu? Ho ho ho, hati orang-orang hanya mencari stabilitas. Hilangnya orang secara massal telah membuat orang panik. Bagaimana orang bisa merasa tenang? Untungnya, hilangnya orang terjadi pada periode itu, dan tidak terjadi apa-apa setelah itu. Saya tebak pelakunya tersembunyi. Jika kita ingin memulihkan perdamaian masyarakat, kita harus mencari kambing hitam. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata dengan santai. Orang-orang yang saya cari semuanya adalah tokoh yang sangat berkuasa dan terkenal di domain suci. Bahkan jika kami mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal-hal buruk, orang-orang akan mempercayainya dengan teguh. Jadi, jika Anda menemukan pelaku sebenarnya, jika suatu hari nanti seseorang salah menuduhmu, kamu tidak akan bisa berteriak, hehehe. Zuo Fan tersenyum dengan tenang dan cerah. Ketiga orang itu menatapnya dengan cermat, tetapi mereka sudah tercengang. Setelah sekian lama, Su Tianchuan hanya bisa menghela nafas dan menghela nafas. Gelap, terlalu gelap. Tapi pelayan Zuo, masalah orang hilang ini belum diselesaikan, bagaimana kita melaporkannya kepada atasan? Sederhana sekali, laporkan saja kabar baik, bukan kabar buruk. Mengangkat alisnya sedikit, Zuo Fan berkata, Tuan, semuanya stabil sekarang. Anda hanya perlu mengatakan bahwa pekerjaan Anda penuh dengan vitalitas dan kemakmuran. Jangan menyebutkan hal-hal sepele lainnya, terutama kerugian besar-besaran populasi, jangan laporkan, jika tidak maka akan mempengaruhi reputasi kalian bertiga. Ini, ada beberapa jeda, Su Tianchuan sedikit ragu. Bukankah ini menipu guru? Hei, dia masih bayi yang baik. Tuan Su, ini bukan penipuan, tapi bakti. Sambil menyeringai seperti rubah tua, Zuo Fan mengikutinya dan berkata, Tuan, pikirkanlah, para senior Gunung Suci memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, dan mereka biasanya mengkhawatirkan Anda. Jika Anda melaporkan masalah yang merepotkan ini, bukankah kamu akan membuat mereka cemas lagi? Pokoknya semuanya sudah berakhir, dan hasilnya bagus, kenapa membuat mereka marah lagi? Bukankah akan lebih buruk jika mereka meragukan kemampuanmu? Petik 2. Mendengar ini, mereka bertiga saling memandang dan mengangguk sedikit.
Ku Xiangfeng bahkan tersenyum cerah dan berkata, "Baiklah, pelayan Zuo benar. Saudaraku, jangan ganggu guru dan yang lainnya lagi. Ini juga semacam bakti." Ho ho ho, ya, ya, berbakti adalah yang utama. Tidak dapat berhenti menganggukkan kepalanya, Su Tianchuan, meskipun malu, menghela nafas dan merasa lega. Jelas sekali, dia tidak mau melaporkan rasa malunya kepada atasannya, takut kalau dua orang lainnya akan mengadu dan menjualnya. Sekarang mereka bertiga telah mencapai kesepakatan diam-diam, dan itu sungguh luar biasa. Terutama kepala pelayan Zuo ini. Melihat Zuo Fan dengan kagum, Su Tianchuan tersenyum dan berkata, "Pelayan Zuo mengingatkan saya akan memperhatikannya di masa depan dan berusaha untuk tidak mengganggu guru dan yang lainnya, hahaha." Hei, kamu tidak boleh mengatakan itu. Namun, Zuo Fan melambaikan tangannya dan berkata, "Para senior di Gunung Suci, murid-murid yang dengan tulus mencintai, mereka akan memberikan perhatian khusus kepada Anda. Seperti kata pepatah, tidak ada orang suci, siapa yang bisa tanpa kesalahan. Jika Anda telah membuat tidak ada kesalahan karena kamu menggantikan 8 raja, tidak, itu terlalu palsu. Ini akan membuat mereka khawatir dan merasa bahwa kamu menderita, dan mencoba menghibur mereka adalah kontraproduktif, bukan? Nah, yang dimaksud pelayan Zuo adalah, itu kesalahan kecil, tidak berbahaya, tambahkan saja sedikit lagi." Menampilkan senyuman aneh lagi, Zuo Fan melirik ketiga orang itu dan merendahkan suaranya. "Jangan menyebutkan hal-hal besar, Anda bisa menyebutkan kemunduran kecil. Sama seperti kali ini, jangan menyebutkan hilangnya banyak orang, tapi bisa dikatakan ratusan orang telah hilang. Jangan sebutkan jika Anda belum menangkap pelaku sebenarnya, tetapi katakan bahwa setelah beberapa bulan pengepungan dan penindasan, kami menangkap para penjahat itu dan membunuh mereka. Saya pikir ketika para senior Gunung Suci melihat ini, mereka juga akan bahagia dan bangga padamu." Tiba-tiba mata mereka berbinar. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk bahagia. Kemudian Su Tianchuan mencatat slip giok seperti yang dikatakan Zuo Fan. Awalnya, Gunung Suci mengirim muridnya sendiri untuk menggantikan 8 raja untuk menyelesaikan kendali atas seluruh domain suci. Untungnya, sebelum mereka bisa mengambil kendali atas domain suci, dan Zuo Fan telah mengendalikan murid-muridnya, sepenuhnya terobsesi dan berada dalam belas kasihannya. Ketika catatan pada slip giok selesai, Su Tianchuan tertawa keras dan memuji. "Pelayan Zuo, Anda sangat berbakat. Anda harus membuat draft salinan slip giok yang akan kami laporkan di masa mendatang." "Apa yang aku harapkan?" Sedikit menyeringai, Zuo Fan tersenyum diam-diam. Dengan cara ini, dia untuk sementara dapat menutupi mata Gunung Suci dan tidak dapat mendeteksi perubahan spesifik di Tanah Suci saat ini. Bagaimanapun, sekarang area belakang mereka telah selesai, begitu aliansi naga tiba, mereka dapat melancarkan serangan resmi ke Gunung Suci. Zuo Fan memiliki segalanya di tangannya, dan sepertinya semuanya sudah siap, yang dia butuhkan hanyalah angin timur. Namun, terserah pada manusia untuk merencanakan sesuatu, tapi terserah pada Tuhan untuk mewujudkannya. 8 raja diam-diam melanggar batas wilayah kerajaan, dan akhirnya bersaing dengan wilayah suci masih memiliki beberapa kekurangan, dan Zuo Fan tidak ada hubungannya. Lagi pula, dia bukan dewa, tidak dapat memprediksi masa depan. Suara mendesing. Di Gunung Suci ke-7, sebuah batu giok melintasi langit, langsung menuju ke tengah aula, dan jatuh ke tangan seorang lelaki tua berwajah putih. Setelah memeriksa informasi di dalamnya lagi, lelaki tua itu terkekeh tanpa sadar, menyerahkannya kepada orang lain, dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya rencananya berjalan lancar. Bocah-bocah kecil itu melakukan pekerjaan dengan baik, Pak Tua, masih khawatir ada yang tidak beres dengan mereka saat pertama kali memasuki dunia. Sekarang tampaknya murid-muridku dari Gunung Suci memang yang terbaik di antara orang-orang, dan mereka adalah bahan atasan kemanapun mereka pergi, ho ho ho. Petik 2. Ya, membiarkan mereka bertiga keluar untuk melakukan eksperimen terlebih dahulu. Sekarang tampaknya domain 8 raja juga dapat secara resmi dimasukkan ke dalam Gunung Suci. Dengan cara ini, ketika orang yang ditakdirkan muncul, kita akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya, mendapatkan keunggulan. Kemudian, lelaki tua lainnya mengangguk setuju, dengan sedikit kilau di matanya. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju dengan kegembiraan di wajah mereka. 7 gunung suci telah didirikan di Tanah Suci sejak zaman kuno dan selalu menjadi puncak representasi umat manusia. Namun sejak 100 tahun yang lalu, perubahan dunia telah menandai munculnya puncak baru umat manusia, yang berhubungan dengan alam kaisar. Mereka tidak bisa mentolerir manusia baru yang melampaui dan berdiri di atas mereka, dan mereka bahkan ingin mengetahui rahasia menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, mengendalikan para kultivator yang dipimpin oleh 8 raja di tingkat terendah adalah hal yang diperlukan. Master Kaisar Realem masa depan harus menjadi milik mereka dari Gunung Suci. Hei, di mana Meng Tua dari Gunung Suci ke-6?
Kemana dia pergi selama pertemuan 7 Master Gunung Suci kita? Tiba-tiba, seorang lelaki tua melihat ke kursi yang kosong dan menghela nafas pelan. Orang tua berjanggut panjang yang duduk di ujung meja mengangkat matanya dan melirik sekilas, tapi kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menunggu dia tidak akan datang hari ini." "Mengapa? Apa kamu tidak tahu? Putranya dibunuh tanpa alasan di dekat Sekte Dansia. Sudah hampir setahun, dan orang-orang di bawah belum menemukan petunjuk apapun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi untuk memeriksanya sendiri." "Apa? Pergi dan memeriksanya sendiri?" Seorang Master Gunung. Hei, dia benar-benar tidak memiliki jenderal yang bisa dia gunakan. Dulu memang ada di sana, tapi sekarang. Apa yang salah sekarang? Dia menghilang tiba-tiba. Saya sudah setahun tidak menghubunginya. Saya khawatir dia mungkin terbunuh. Oh, dengan alis berkedut, semua orang berseru. Pertama, bunuh putranya, lalu bunuh mata-matanya. Apakah ini untuk 7 gunung suci kita, atau hanya untuk gunung suci keenamnya? Dengan mata sedikit gemetar, lelaki tua berjanggut panjang itu mengelus jenggotnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Badai akan segera datang, fenomena 100 tahun yang lalu itu baik atau buruk. Pada saat yang sama, di wilayah Raja Yan, seorang pria kasar yang mengenakan topi bambu dan aura terkendali berjalan perlahan di jalan yang makmur. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan jubah Tao. Dia dengan cepat bergerak dan meraih lengannya. Wanita itu terkejut, berbalik dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Di mana Yan Huang? Saya tidak tahu. Kamu mengenakan seragam Tao Sekte Dansia. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana dia berada? Cepat katakan padaku." Pria besar itu memegang tangan wanita itu erat-erat, seperti cakar besi, dan tidak bisa melepaskan diri apapun yang terjadi. Mata wanita itu berkaca-kaca, matanya merah, dan dia hampir menangis kesakitan. Saya benar-benar tidak tahu. Guru menghilang dalam semalam, dan banyak saudari juga menghilang. Tolong lepaskan saya. Mereka semua sudah pergi, bagaimana kamu masih di sini? Aku pergi menemui kekasihku malam itu, tapi aku tidak melihat mereka ketika aku kembali. Tubuhnya sedikit terhenti, dan lelaki besar itu tampak aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis ini berlari begitu cepat. Mungkinkah dia bersalah karena mencuri dan ada hubungannya dengan kematian anakku? Dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah penuh janggut, tidak diragukan lagi dia adalah pemilik Gunung Suci ke-6. Dengan lambaian tangannya yang kuat, dia melemparkan wanita itu ke samping. Saat pemilik gunung hendak pergi, dia menoleh ke belakang dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi sebelum Raja Yan pergi? Atau apakah dia berperilaku aneh?" "Bukan apa-apa, hanya saja." "Hanya apa?" Tidak lama setelah Tuan menghilang, orang-orang menemukan bahwa banyak kota di dekatnya telah berubah menjadi kota kosong dalam sekejap, tanpa ada yang tersisa. Belakangan, fenomena yang sama juga muncul di wilayah raja lainnya. Apa? Semua orang di kota ini telah menghilang. Tubuhnya bergetar, dan penguasa gunung menjadi semakin bingung. Apakah raja lainnya juga menghilang? Ya, sial, siapakah yang mampu menculik 8 raja secara diam-diam, apalagi orang-orang dari beberapa kota? Dengan alisnya yang bergetar hebat, penguasa gunung itu tampak bingung. Bahkan seorang Saint pun tidak akan mampu melakukan ini. Kecuali, semua orang mendengarkannya dan mengikutinya secara sukarela. Tapi, siapa orang ini? Sejenak pemilik gunung itu menjadi kebingungan. Ketika wanita itu melihatnya, dia melirik dan buru-buru lari. Ada ledakan kutukan di dalam hatinya, dia gila. 1268. Mengabaikan wanita yang melarikan diri secara diam-diam, Master Gunung tetap ragu-ragu dan terus berjalan ke depan untuk bertanya. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di telinganya, dan orang-orang di seluruh kota segera menjadi sibuk, bergegas ke arah yang sama. Semuanya, datang dan lihat, keluarga Luo telah merilis hasilnya. Bagaikan air pasang, orang-orang bergegas saling bercerita. Ketika Master Gunung melihatnya, dia semakin bingung. Keluarga Luo, apa itu? Apakah ada orang bernama Luo di antara 8 raja? Tidak yakin dengan apa yang dia pikirkan, Lord Mengshan berpikir sejenak dan kemudian mengikuti. Namun, dia melihat poster emas dipasang di bawah gapura di depan kota. Tulisannya rapi, dan tanda tangan terakhirnya adalah 4 karakter besar, keluarga Luo, Zuo Fan. Zuo Fan, di mana aku pernah mendengar nama ini? Matanya menyipit, Tuan Mengshan bergumam, tetapi dia segera teringat. Ngomong-ngomong, Raja Yan berkata bahwa Raja Iblis memiliki orang yang cerdik. Dia juga punya beberapa hubungan dengan Chu Qingcheng, dan tampaknya bocah ini. Tapi dia adalah anggota Raja Iblis, bagaimana mungkin dia tiba-tiba pergi ke wilayah Yan Huang untuk memberi perintah? Master Gunung itu bingung, tetapi suara orang-orang di sekitarnya mencapai telinganya begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menahan gemetar dan terkejut.
Keluarga Luo ini benar-benar keluarga yang baik hati dan saleh. Mereka dengan murah hati menyumbangkan uang mereka dan menerima kami ketika kami dalam kesulitan, dan sekarang mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan kekayaan pribadi mereka untuk membantu kami menghidupkan kembali rumah kami. Ini benar-benar berkat bahwa para penguasa wilayah kerajaan ini telah memiliki mereka. Ya, di masa lalu, 8 raja berdiri sendiri dan berperang terus-menerus. Kami dipaksa oleh kekuatan mereka dan harus menanggungnya secara diam-diam. Sekarang keluarga Luo bertanggung jawab atas 8 wilayah, dan pelayan Zuo bijaksana dan berkuasa. Itu benar-benar dunia surga, ho ho ho. Apa, keluarga Luo menguasai 8 wilayah? Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil. Tuan Mengshan meraih lengan pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah 8 wilayah ini adalah wilayah 8 raja? Bagaimana mereka bisa menjadi milik klan Luo? Wajahnya berkedut, dan mulut pria itu menyeringai kesakitan. Dia menatapnya dengan rasa takut dan berkata, "Apakah kamu dari pegunungan? Ini semua dari almanak lama. Setahun yang lalu, 3 dari 8 raja meninggal dan menghilang, hanya tersisa 5, bagaimana bisa ada 8 raja alam suci? Bagaimana dengan raja baru yang menggantikan 8 raja di bawah gunung suci? Apakah mereka juga melarikan diri?" Mereka menyebutkan ketiga orang itu. Meskipun pria itu masih kesakitan, dia tidak bisa menahan cibiran. Apakah ketiga iblis itu layak disebut raja? Mereka membuat seluruh wilayah melonjak gila-gilaan ketika mereka datang, dan lebih banyak orang yang mati. Dan mereka sangat tidak masuk akal sehingga membuat orang-orang di seluruh wilayah kerajaan sengsara. Jika bukan karena kebaikan keluarga Luo dan kepemimpinan yang bijaksana dari pelayan Zuo untuk membersihkan kekacauan, saya khawatir semua orang di wilayah kerajaan harus meninggalkan bisnis leluhur mereka dan melarikan diri ke pegunungan. Yah, bagaimanapun juga, hanya ada kematian di sini. Jika kau tidak mempercayaiku, pergilah dan bertanyalah. Siapa di antara orang-orang di sini yang tidak membenci ketiga idiot dari Gunung Suci itu? Jika dukungan mereka tidak cukup kuat, orang-orang akan menyerang dan memotong mereka menjadi beberapa bagian. Dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya, tangan Meng Sanzu sedikit gemetar, dan dia perlahan melepaskan pria itu, bergumam. Sekarang, di mana ketiga idiot itu? Siapa yang tahu? Lagi pula, kita semua mengikuti perintah keluarga Luo sekarang. Siapa yang peduli kemana mereka bertiga pergi? Kurasa mereka tidak punya wajah untuk tinggal di wilayah kerajaan, jadi mereka harus kembali ke Gunung Suci dengan malu. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, terdengar tamparan keras, dan pria itu berjungkir balik, sudut mulutnya merah, dan giginya patah. Mengapa kamu memukul seseorang? Memukulmu adalah pelanggaran kecil, tetapi karena memfitnah para murid Gunung Suci, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Menatapnya dengan tajam, Tuan Meng berteriak dengan marah. Pergi. Dengan lehernya menciut, pria itu tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung orang ini, jadi dia buru-buru lari. Penonton yang lain melihat bahwa situasinya tidak baik dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi, sehingga mereka berbondong-bondong berpencar. Dalam sekejap, hanya guru Meng San yang tersisa di sini, dan huruf terang dalam daftar itu begitu menyilaukan di bawah terik matahari. Akhirnya, guru Meng San Zhao dengan kasar melambaikan tangannya, merobek prasasti itu, meremasnya menjadi beberapa bagian, melemparkannya ke udara, dan pergi. Aku akan memeriksa situasi sekte dan Xia dulu. Sedangkan untuk keluarga Luo, aku akan menjagamu di masa depan. Setengah jam kemudian, guru Mengshan tiba di sekte dan Xia, yang sudah dipenuhi sarang laba-laba dan sedikit bobrok. Melihat ke tanah yang sepi, guru Mengshan meninjunya dengan dingin dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Yan Huang, keluar dari sini. Suara ganas itu mengguncang langit, menyebabkan seluruh pegunungan sedikit bergetar, pasir dan debu beterbangan, dan batu-batu berguling meluncur ke bawah. Sayangnya masih belum ada respon, seolah memang tidak ada siapa-siapa. Mengambil napas dalam-dalam, guru Mengshan tampak murung, tetapi bahkan lebih gelisah. Wanita ini bersembunyi dan tidak ada yang melihatnya, kemana dia harus mencarinya. Tiba-tiba, terdengar suara lembut, dan telinga Tuan Mengshan bergerak sedikit, dia tiba-tiba menghindar dan bergerak sejauh 1000 meter. Di sudut mata air di belakang sekte, dia melihat sosok yang gemetar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan ke depan, meraih bahunya, dan segera meraih seorang gadis kecil yang gemetar dengan rambut acak-acakan. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan, jangan bunuh aku. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Rambut wanita itu acak-acakan dan tidak terawat, dan dia tidak dapat dikenali. Namun dari pakaiannya yang compang-camping, Tuan Meng San samar-samar dapat mengidentifikasi bahwa wanita itu adalah murid dari sekte dan Xia. Dia sangat gembira dan buru-buru berteriak. Di mana Yan Huang? Katakan padaku. Yan Huang. Mata berkabut itu tidak bisa menahan gemetar hebat. Wanita itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya.
Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan hampir menangis. Tidak, Tuan, jangan bunuh aku, jangan bunuh, wuwu. Apakah gadis ini terstimulasi oleh sesuatu dan menjadi begitu gila? Alisnya sedikit berkedut, Tuan Meng Sanzu menatapnya dalam-dalam, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan lembut mengulurkan cakarnya dan menamparkan dahinya dengan keras dengan kelima jarinya, perlahan dimasukkan ke dalam kepalanya, dan darah merah cerah mengalir seperti mata air, mewarnai wajahnya menjadi merah. Dan wanita ini juga memiliki mata melotot dan wajah yang berubah bentuk, seolah-olah dia sangat kesakitan. Senyuman melintas di sudut mulutnya, dan Guru Mengshan berkata dengan tenang. Gadis kecil, jangan takut, teknik penghilangan jiwaku akan merangsang ingatanmu dan mengingatkanmu tentang apa yang harus kamu ingat. Katakan padaku, siapa kamu? Petik 2. Murid Sekte Dansia, Fang Min. Wajahnya memerah seperti bola merah, wanita itu terlihat sangat kesakitan, namun dia tetap berbicara dengan suara serak. Namun, berbeda dengan ucapan kebanyakan orang pada umumnya, dia tampak memberikan jawaban penanya tanpa berpikir sama sekali. Karena saat ini, jiwanya sudah ada di tangan lelaki tua ini, dan dia tidak bisa berbohong. Meski kini ia terlalu ketakutan dan sudah menjadi orang gila, namun ingatan dalam jiwanya tidak akan berubah, dan ia akan tetap menjelaskan semuanya secara detail, bahkan ia sendiri tidak mengetahuinya. Mengangguk puas, Guru Mengshan melanjutkan. Kalau begitu, tahukah Anda di mana Yan Huang sekarang? Aku tahu, bahkan ada lubang di Gunung Qianlong. Apa yang dia lakukan di sana? Latihan, latihan. Keterampilan apa yang sedang dia latih? Master Mengshan berteriak dengan cepat dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Namun, seolah dia mengingat sesuatu yang buruk lagi, jiwa Fang Min bergetar dan menjadi sangat tidak stabil, dan wajahnya mulai berubah. Saya. Saya tidak tahu, Tuan. Tuan sangat menakutkan. Dia mengubah orang yang hidup menjadi debu, amarahnya menjadi semakin suram, dan akhirnya dia tidak memiliki cukup orang untuk dibawa bersamanya, jadi dia menggunakan rekan-rekan magang dan saudara perempuannya untuk berlatih. Bahkan Paman Mei pun diracuni. Saya melarikan diri sambil mengambil keuntungan kekacauan itu. Dia ingin menerimaku kembali, dan aku tidak menginginkannya. Tidak. Berdengung. Berbicara tentang ini, Fang Min menjadi lebih bersemangat, ketakutan di matanya tidak dapat ditingkatkan, dan bahkan jiwanya mulai bergetar dengan fluktuasi yang menakutkan. Terjadi ledakan terakhir, dan dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh puncak gunung berguncang terus-menerus, dan langsung memusnahkan setengah dari paviliun Sekte Dansia. Asap dan debu memenuhi udara, mencapai langit. Ketika asap menghilang, Guru Mengshan, yang paling dekat dengannya, menepuk-nepuk debu di tubuhnya dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Namun keraguan di matanya semakin parah. Dari sudut pandang ini, Raja Yan menculik sekelompok orang dengan tujuan berlatih seni bela diri. Tapi, keterampilan jahat macam apa yang dia latih hingga membuat murid-muridnya menjadi gila seperti ini. Menatap ke langit, Tuan Mengshan tersenyum dingin. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi dan melihat apa yang kamu lakukan, Jalang. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Mengshan menginjak kakinya dan langsung menghilang. Setengah bulan kemudian, di Gunung Qianlong, di depan gua yang rusak, Tuan Meng melihat ke tanah merah cerah di sekitarnya, yang jelas-jelas berlumuran darah, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat. Jadi dia mengambil beberapa langkah lagi dan segera memasuki gua. Tapi lebih baik tidak masuk. Begitu dia masuk, semua yang ada di depannya membuatnya tidak bisa berhenti terkejut. Gua ini merupakan gua yang besar, luasnya puluhan ribu hektar, namun kini telah dipenuhi tulang-tulang putih. Terlebih lagi, debu bubuk dan potongan kain sobek yang tak ada habisnya juga jelas tercampur di dalamnya. Sekilas terlihat seperti reruntuhan kuburan. Perlahan membungkuk, dia mengambil segenggam debu, terutama potongan kain, telapak tangan Tuan Meng sedikit gemetar, dan sudut mulutnya tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Karena dia terlalu akrab dengan hal ini, bukankah itu adegan yang tertinggal setelah kematian putranya? Saat itu, Yan Huang menunjukkan ini kepadanya, tanpa diduga, dia akan melihatnya lagi sekarang, tapi di tempat latihan Yan Huang. Pelacur bau, keluarlah. Apakah kamu yang membunuh anakku? Kamu adalah pencuri dan Jalang yang berteriak pencuri. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dengan mata merah, Guru Mengshan meraung dengan raungan yang memilukan, seluruh gunung berguncang, dan bubuknya berubah menjadi tornado, berputar-putar kemana-mana. Hihihihi. Tiba-tiba, suara serak yang tajam terdengar, dan disertai dengan kilatan cahaya yang terus-menerus, seorang wanita dengan pakaian awan yang indah tiba-tiba muncul di tengah kerumunan abu dalam beberapa tarikan napas. Rambutnya berantakan, wajahnya gelap, gemericik udara hitam masih keluar dari tubuhnya, dan ada sedikit kesedihan di matanya, tapi lebih dari itu adalah kegilaan. Saudara Dong, kamu akhirnya menemukanku. Lalu kapan kamu akan membawaku ke Gunung Suci dan tinggal bersamamu selamanya?
1269. Yaner. Kelopak matanya sedikit berkedut. Tuan Mengshan tidak dapat menahan tangisnya ketika dia melihat pakaian yang sudah dikenalnya ini. Namun dia segera sadar kembali dan berkata dengan marah. Yan Huang, mengapa kamu bertingkah seperti ini? Mengangkat matanya dan melirik ke arahnya, Yan Huang adalah seorang wanita dewasa dan selembut air. Kenapa, saudara Dong, bukankah kamu menyukai Yan Er seperti ini sebelumnya? Kenapa sekarang? Itu masa lalu. Kamu dulunya seorang gadis muda, tapi sekarang kamu hanyalah seorang wanita tua. Berpakaian seperti ini, kamu terlihat seperti monster. Itu hanya membuatmu menjadi bahan tertawaan. Meng Haodong, kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Raja Yan segera berteriak dengan marah. Jika saya tidak menanyakan situasi di istana bawah tanah Zhouyu untuk Anda saat itu, dan diserang oleh energi jahat dari istana bawah tanah, bagaimana saya bisa menderita penuaan? Kamu orang yang tidak berperasaan, aku telah membayar begitu banyak untukmu, tapi kamu hanya memperlakukanku seperti anjing dan membuangku setelah memanfaatkanku. Saat itu, kamu sangat menyayangiku dan berbicara dengan manis, mengatakan bahwa Anda akan membawa saya ke Gunung Suci untuk berbagi umur panjang. Setelah kecantikan saya hilang, Anda tidak melihat saya selama ribuan tahun. Jika saya tidak menemukan Kinceng 100 tahun yang lalu, aku khawatir kamu tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupmu. Kelopak matanya sedikit berkedut, dan Meng Haodong melirik dengan jijik. Aku mengkhianatimu. Jangan terlalu tidak tahu malu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak punya tujuan lain mendekatiku saat itu? Terus terang, kita hanya membuat kesepakatan. Anda dan saya telah bersama selama beberapa waktu, dan saya juga memberi Anda keterampilan tingkat bumi dari Gunung Suci, dan membantu Anda naik tahta. Jika tidak, tanpa bantuan rahasia saya, Anda, perempuan jalang bau, tidak akan mampu berhasil meraih tahta. Berhenti bicara omong kosong. Tapi aku menginginkan lebih dari semua ini. Kamu bilang kamu akan membawaku ke Gunung Suci. Meskipun kamu adalah wanita tercantik di tanah suci saat itu, Gunung Suci adalah tentang darah. Kamu berasal dari latar belakang yang sederhana, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk memasuki gunung itu? Lalu mengapa kamu masih berjanji padaku saat itu? Apakah kamu menganggap serius perkataan di samping tempat tidur? Yan Er, sebelum aku mengenalmu, kamu bukanlah orang yang begitu polos, kan? Sambil mencibir, Meng Haodong tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya adalah penerus penguasa Gunung Suci ke-6. Bagaimana saya bisa menghancurkan masa depan saya untuk seorang wanita? Terus terang, meski penampilanmu belum memudar, bahkan jika kamu cantik, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke gerbang Gunung Suci. Anda. Sambil mengertakkan gigi, Yan Huang menunjuk ke arahnya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, menjadi lebih ganas, dan energi hitam di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat. Meng Haodong memandangnya dengan ringan, dengan rasa jijik di matanya, dan memarahi. Lihat seperti apa dirimu sekarang, apakah kamu manusia atau hantu, sungguh menjijikkan melihatmu. Juga, apa yang terjadi? Segera setelah itu, Meng Haodong akhirnya sampai pada intinya, menyebarkan abu di tangannya, matanya terbuka lebar. Saya tidak peduli keterampilan jahat apa yang Anda latih, tetapi Anda harus menjelaskan ini kepada saya. Mengapa hal-hal ini tertinggal? Kapan anakku meninggal? Apakah kematian anakku juga ada hubungannya denganmu? Menatapnya lebih dekat, Yan Huang tiba-tiba mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagaimana menurutmu, Kakak Dong? Apakah itu benar-benar ada hubungannya denganmu? Meng Haodong mengepalkan tangannya erat-erat, matanya merah karena marah. Itu anakku satu-satunya, dasar jalang busuk, kamu sangat kejam. Sambil menyeringai, Yan Huang merasa semakin aneh. Anak satu-satunya, ini semua salahmu sendiri. Kamu bisa saja mempunyai anak laki-laki lagi. Siapa yang membuatmu begitu kejam saat itu, tetapi kamu tidak mau? Yan Huang merasa lebih buruk setelah menyentuh perutnya. Darah hajingan, lebih baik tidak memilikinya sama sekali. Dengan mata melebar, Meng Haodong mengerti apa maksudnya dan berteriak. Tangan di perutnya berhenti sebentar, dan Yan Huang tersenyum gila. Sungguh garis keturunan hajingan, Sein sangat langka. Dalam hal ini, kamu bahkan tidak menghargai darah dan dagingku, kamu bisa saja membunuhku dengan tanganmu sendiri. Meng Xiaofeng hanyalah anakmu, apalagi yang bisa aku selamatkan. Hahaha. Apakah kamu benar-benar membunuh anakku? Kelopak mata Meng Haodong bergetar, berteriak keras, dan segera bergegas ke depan. Pelacur bau, pergilah ke neraka. Dengan alis terangkat, Yan Huang tersenyum jahat, melambaikan lengan bajunya, dan segera berubah menjadi kepulan asap hitam, keluar dari gua. Meng Haodong, ayo bertarung di luar. Pelacur bau, jangan lari. Desir. Dua sosok bergegas keluar gua satu demi satu. Yan Huang muncul, menoleh ke belakang, tiba-tiba tertawa,
kemudian asap hitam keluar dan membungkus tubuhnya, lalu ada 2 bunga hitam di belakang punggungnya. Lotus raksasa tiba-tiba muncul di depan Meng Haodong, membubung langsung ke langit, tingginya ratusan kaki. Tubuh Sein. Pupil matanya sedikit gemetar, dan Meng Haodong berkata dengan tidak percaya. Kamu benar-benar berhasil menembus alam Sein. Ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa menerobos selama ribuan tahun. Bagaimana kamu bisa mencapai pencapaian seperti itu hanya dalam 1 tahun? Terlebih lagi, teknik yang kuberikan padamu tidak memungkinkan untuk menerobos ke alam Sein. Hahaha. Meng Haodong, aku tahu kamu tidak ingin aku memasuki Gunung Suci, bagaimana kamu bisa memberiku keterampilan terbaik? Sayangnya manusia tidak sebaik Tuhan, keterampilan tidak hanya disembunyikan di Gunung Suci, saya masih dapat menemukannya di wilayah kerajaan. Kenapa kamu begitu bangga? Kamu adalah wanita jalang yang baru saja menembus tahap awal alam Sein, tapi aku berada di puncak Sein. Meng Haodong tersenyum dingin, mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan kemudian terbang di udara, serangkaian kilatan petir, King Kong bermata marah dengan 12 pedang dewa dan tubuh guntur setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul di sekelilingnya, nampak hidup dan agung, penuh kekerasan dan ganas. Kemunculannya saja sudah membuat dunia berguncang. Dalam sekejap, sosok setinggi 200 kaki saling berhadapan dari jauh, Vajra dengan raksasa, di ambang pecah. Menatap raksasa lapis baja itu dari dekat, mata Yan Huang sedikit linglung, seolah-olah dia sedang mengingat banyak kejadian di masa lalu, tetapi segera matanya tertuju, dan dia menunjukkan senyuman yang lebih gila lagi. Dengan pemikiran di benaknya, tubuh besar raksasa segera bergegas ke depan, dan 2 teratai hitam tiba-tiba terbang keluar dari belakang, berubah menjadi 2 mulut berdarah, menggigit tubuh guntur Vajra dengan keras, seolah-olah sedang menelan langit dan bumi. Itu jahat dan aneh. Boom! Namun, sebelum mulut raksasa itu jatuh, kilatan petir melintas, dan kedua energi hitam itu langsung tersebar ke dalam ketiadaan. King Kong itu memegang pedang petir di satu tangannya, dia garang dan agung, mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Meng Haodong, yang berada di kepala King Kong, melihat semua ini, dengan senyuman menghina di bibirnya. Kemudian, memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, Meng Haodong segera memerintahkan King Kong untuk maju lagi, meraih pedang petir kedua di belakangnya dengan tangannya yang lain. Kedua pedang petir itu seperti kilat dan guntur, dan dalam sekejap, 72 pedang disambar di depan raksasa. Ketika kedua tubuh raksasa itu saling bersilangan dan berhenti lagi, raksasa langsung hancur dengan ledakan keras dan Yan Huang tersandung dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah merah cerah, wajahnya pucat, seluruh otot dan pembuluh darah di tubuhnya patah, organ dalamnya terluka parah, dan nyawanya dalam bahaya. Ketuk-ketuk-ketuk, Meng Haodong juga menarik tubuh sucinya dan mendatanginya dengan langkah lembut, dengan kebencian yang tak ada habisnya di wajahnya. Kemudian, dia melangkah maju, meraih leher Yan Huang, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengumpat dengan marah. Dasar jalang, jika kamu berani membunuh anakku, aku ingin kamu dikuburkan bersama anakku. Sambil menyeringai, Yan Huang tidak sedih atau bahagia, juga tidak takut sama sekali, dia hanya tersenyum dingin, seperti iblis, menatap orang-orang biasa-biasa saja di dunia, menunggu kesempatan untuk menarik mereka ke wilayah tersebut bersama-sama. Apa, kamu tidak takut mati? Melihatnya seperti ini, Meng Haodong mengangkat alisnya, tapi kemudian menunjukkan senyuman jahat. Karena kamu tidak takut mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tapi aku akan memberitahumu apa artinya hidup yang lebih buruk dari kematian, hahaha. Petik 2. Masih diam, wajah Yan Huang penuh ejekan. Merasa sedikit aneh, Meng Haodong tampak bingung. Sepertinya kamu benar-benar gila. Apa menurutmu aku tidak tahan atau aku tidak bisa melakukannya? Tidak tahan. Kamu, orang yang berhati keras, apa yang tidak tahan? Ho ho ho. Yan Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan memandangnya dengan jijik. Aku menertawakanmu. Kamu tidak bisa membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Apa katamu? Maksudku, untuk orang yang sekarat, bagaimana kamu bisa membuat hidupnya lebih buruk dari kematian? Hahaha. Dia menengadah ke langit dan tertawa lagi, tawa itu tak henti-hentinya menyenangkan, tapi juga penuh dengan kesedihan. Meng Haodong merasa aneh, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat energi hitam yang bergejolak telah memenuhi tubuh Yan Huang, terutama kakinya, yang telah tertelan seluruhnya dan berubah menjadi bubuk. Dan tren ini semakin kuat dan kuat, terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Saudara Dong. Tanpa menjawab pertanyaannya, Yan Huang hanya memandangnya dengan mengejek. Saya sudah merasa bahwa akan ada akhir seperti itu, jadi saya mempertaruhkan hidup saya untuk melawan Anda. Akan lebih baik untuk melampiaskan kesedihan dan kemarahan selama bertahun-tahun sebelum mati. Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan ini. Kamu tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya pembunuh anakmu, hahaha. Apa? Karena terkejut, Meng Haodong meraih lehernya dan berteriak.
Kamu bilang bukan kamu yang membunuh anakku. Siapa itu? Katakan padaku. Tanpa bicara, Yan Huang hanya menutup matanya dengan lembut, tetap diam, dan membiarkan bayangan hitam tak berujung menelannya. Tapi sebelum menghilang, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum masam dan ratapan lagi dan lagi. Pelayan Zuo, kamu luar biasa, semua orang terobsesi denganmu. Saya seharusnya berpikir bahwa teknik Kaisar Iblis terkait dengan kematian Meng Xiaofeng, dan Anda mungkin bertanggung jawab atas hilangnya Qin Cheng hari itu. Sayang sekali saya begitu terjebak dalam keinginan berlatih seni bela diri alam Emperor sehingga saya tidak peduli dengan hal lain. Melihat ke belakang sekarang, di antara semua orang, Anda adalah satu-satunya yang menjadi pemenang akhir dan menguasai wilayah kerajaan dengan mudah. Kita semua terjebak dalam latihan dan sulit untuk melepaskan diri. Sungguh rencana yang mendalam, tata letak yang kuat. Hanya saja ketika seseorang akan mati, perkataannya baik. Saya tidak berencana untuk menyebarkan teknik berbahaya ini lagi, seperti yang Anda lakukan ketika Anda menyebarkannya kepada kami. Saya akan mengecewakan Anda. Lagi pula bagiku, walaupun aku membencinya, aku juga mencintainya, tapi dia tidak mengetahuinya, ho ho ho. Yan Huang, beritahu aku dengan jelas siapa yang terkait dengan kematian anakku. Katakan padaku. Meng Haodong meraung, berteriak lagi dan lagi. Yan Huang meliriknya untuk terakhir kalinya, lalu mengangguk dan menutup matanya. Aku tidak akan memberitahumu, aku tidak akan membiarkanmu membalas dendam pada putra wanita lain, ini adalah keinginan egoisku yang terakhir, maafkan aku. Yan Huang, selamat tinggal selamanya. Tiba-tiba, pada saat ini, suara rahasia yang familiar memasuki telinga Yan Huang. 1270. Alisnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan ketika Yan Huang sedang sekarat, dia berkata dengan terkejut. Apakah kamu, Zuo Fan? Ya, atau kamu bisa memanggilku teman lama, Raja Iblis, Zuo Yifan. Apa? Orang lain mungkin tidak tahu tentang perselingkuhanmu pada awalnya, tapi di antara 8 raja, pasti ada beberapa orang yang mengetahuinya, dan salah satunya adalah aku. Di hutan lebat tidak jauh dari sana, Zuo Fan menenangkan diri dan memejamkan mata dan berkata. Apa yang saya lakukan terhadap Anda adalah menyelesaikan keluhan masa lalu. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyelesaikan hubungan masa lalu, tetapi sayang sekali kamu membiarkannya pergi. Jadi begitu. Mengangguk mengerti, Yan Huang tertawa. Kau telah kembali, tidak heran. Dalam hal ini, wilayah kerajaan akan disatukan, dan itu memang pantas. Bagaimanapun, kaulah kepala dari 8 raja yang asli. Wow, gelombang energi hitam menelan tubuh terakhir Yan Huang dalam sekejap, hanya menyisakan tumpukan abu berserakan di tanah. Meng Haodong memegang sepotong bubuk dan potongan kain di tangannya, sama seperti putranya saat itu, memandang ke langit dengan bingung, dan meraung. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Di mana Chu Qingcheng? Apakah Yan Huang pembunuhnya? Kamu akan tahu jawabannya nanti, jadi jangan terlalu tidak sabar, Master Gunung Meng. Perlahan membuka matanya, mata Zuo Fan bersinar dengan kilatan cahaya, memperlihatkan senyuman jahat. Dia berdiri, membersihkan debu, dan pergi dengan gembira. Datang dengan tenang, pergi dengan tenang, dan jangan hilangkan satu awan pun. Zuo Fan kembali ke markas keluarga Luo, dengan senyum tenang di wajahnya, dan langsung kembali ke ruang kerjanya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong rak buku ke samping, memperlihatkan sebuah rak dengan 8 potong kayu tergantung di atasnya, setiap potong kayu diukir dengan gelar 8 raja, dan sekarang 3 potong hilang. Dengan lembut melepas potongan kayu dengan nama Yan Huang tertulis di atasnya, dan menggosoknya sedikit di tangannya, Zuo Fan tersenyum lembut dan bergumam. Yan Huang, selamat tinggal selamanya. Begitu dia selesai berbicara, Zuo Fan melambaikan tangannya dan melemparkan serpihan kayu ke belakang kepalanya. Dengan keras, potongan-potongan kayu jatuh dengan bunyi dentang, jatuh ke dalam Anglo dan mulai terbakar. Zuo Fan baru saja membalikkan punggungnya ke Anglo, dengan ekspresi kesengajaan di wajahnya, dan menarik napas dalam-dalam. Zuo Fan. Tiba-tiba, terdengar suara lembut, dan sosok cantik tiba-tiba membuka pintu dan masuk, dengan senyuman di wajahnya, itu adalah Chu Qingcheng. Namun, ketika dia melihat bingkai kayu dengan nama berbagai raja disusun, dia tiba-tiba tercengang. Apa yang kamu lakukan? Tersenyum sedikit, Zuo Fan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, hanya membersihkan puing-puing. Puing-puing, apakah itu semua? Melihatnya dengan curiga, Chu Qingcheng melihat nama-nama di rak kayu dan memindainya satu persatu. Ketika dia melihat nama-nama yang kosong, jantungnya berdetak kencang, dan kemudian dia melihat nama-nama yang masih ada di Anglo. Meskipun sebagian besar serpihan kayu yang terbakar hilang, masih ada kata Yan Huang. Mengapa kamu membakar label nama tuanku? Yah, Qingcheng, dialah pembunuh yang meracuni seluruh keluargamu. Apakah kamu masih begitu peduli padanya? Wajahnya menjadi gelap, Chu Qingcheng tampak ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya.
Saya tidak tahu. Meskipun dia menyakiti keluarga saya, dia juga tuan saya dan telah membesarkan saya selama 100 tahun. Jika aku membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zuofan berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius. Tubuhnya bergetar, dan Chu Qingcheng bahkan lebih bingung, dia terus menggelengkan kepalanya, dan bahkan ada air mata di matanya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghadapinya sama sekali. Zuofan, saya sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Dengan lembut memeluknya, Zuofan menepuk pundaknya dan menghela nafas, aku tidak akan berbohong kepadamu, tuanmu sudah mati. Apa? Saya selalu membuat perbedaan yang jelas antara urusan publik dan pribadi. Jika saya jadi Anda, saya akan membenci tindakannya, dan saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Tapi dia membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan kalian punya hubungan guru-murid. Sekarang dia sudah mati, sebagai murid, Anda harus berbakti. Melihatnya dalam-dalam, Zuofan berkata pelan. Sekarang kamu tidak perlu membunuhnya. Jika kamu memberi penghormatan padanya, kamu telah memenuhi hubungan antara tuan dan murid, dan kamu tidak akan merasa menyesal. Tentu saja, ini hanya caraku, jika kamu mengalami kesulitan, lakukan saja apa yang kamu inginkan dan abaikan aku. Melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Chu Qingcheng buru-buru berkata. Tidak, kamu benar, itu membuatku sadar. Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padanya, aku bisa melupakan hubungan antara guru dan murid dengan pergi membayar penghormatan padanya, lakukan saja apa yang kamu katakan. Baiklah, keluarlah dan beritahu orang-orang di bawah untuk mempersiapkan upacara peringatan. Mengangguk, Chu Qingcheng tersenyum sedikit, berbalik dan pergi, tetapi sebelum pergi, dia kembali menatap Zuofan, terutama serpihan kayu, dengan lebih banyak kecurigaan di matanya. Setelah punggungnya benar-benar hilang, Zuofan menarik pandangannya, tersenyum bahagia, dan kemudian memindai nama-nama pada serpihan kayu satu persatu, dan mencibir, 8 Raja Domain Suci kini tinggal 4, dan kalian 4 Raja, setelah berlatih teknik sihir tertinggi yang kalian semua impikan saat itu seharusnya hampir selesai, ho ho ho. Pelayan Zuo. Pada saat ini, Li Jingtian berlari masuk lagi dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Saya baru saja mendengar bahwa Nona Chu akan memberi penghormatan kepada tuannya. Jadi, apakah rencana pelayan Zuo berhasil? Mengangguk ringan, Zuofan terkekeh dan berkata, ya, ketika saya pergi menemui Yan Huang, dia sudah menerobos Saint Realm. Hanya butuh 1 tahun, sangat cepat, hahaha. Jika Anda belum membuat terobosan selama ribuan tahun, Anda akan mendapatkan terobosan hanya dalam 1 tahun. Matanya tidak bisa membantu tetapi bersinar, dan Li Jingtian menyeringai. Pelayan Zuo, teknikmu benar-benar tidak normal. Jika kamu bisa berlatih dengan baik, kamu mungkin akan bisa menerobos ke alam Saint atau bahkan alam Kaisar segera. Saat itu terjadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hehehe. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuofan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Menilai dari praktik teknik transformasi besar iblis surgawi yang dilakukan oleh 8 raja, saya bahkan lebih yakin bahwa tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengubah sebuah kata, bukan untuk menyerap semua hal di dunia. Dalam praktiknya, ada banyak iblis hati, jadi lebih baik lambat daripada terburu-buru. Hanya dengan menyempurnakan sifat iblis Anda dapat berdiri di atas iblis dan mencapai tingkat tertinggi dari jalur iblis, tanpa dikendalikan oleh iblis dan menjadi kepompong. Kecepatan berlatih teknik transformasi hebat iblis surgawi memang sangat cepat. Godaan, hanya jika Anda bisa menahan godaan ini barulah Anda bisa berhasil dalam kultivasi. Jika Anda tidak bisa menahannya, Anda akan terkena serangan balik. Zhao Cheng dan Yan Huang adalah contoh terbaik. Kebenaran ini sederhana untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kebijaksanaan para ahli alam kaisar dapat dieksplorasi oleh orang-orang luar biasa. Tuan Li, jika Anda para senior menyentuh tepi alam kaisar di masa depan, Anda harus mengingat ini. Dao itu tidak terbatas, jadi jangan tidak sabar. Hehehe, pelayan Zuo, terima kasih banyak. Beritahu dan tua dan yang lainnya tentang ini. Saya rasa saya tidak memiliki kualifikasi ini, menggaruk-garuk kepalanya, Li Jingtian tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, menyaksikan Yan Huang mati dengan aneh di depannya, keraguan Meng Haodong menjadi semakin kuat. Jika Yan Huang tidak ada hubungannya dengan kematian putranya, siapa lagi yang mungkin terlibat? Namun, setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan pribadi, dia masih belum mendapatkan petunjuk, jadi dia tidak peduli. Lagi pula, sekarang ada masalah lain yang lebih mendesak yang menunggunya untuk didiskusikan dengan orang-orang tua lainnya. Tata letak wilayah kerajaan di Gunung Suci telah benar-benar menyimpang, yang setara dengan membuat gaun pengantin untuk orang lain, bagaimana orang sombong seperti mereka bisa menanggung ini? Bukankah ini memperlakukan orang-orang di Gunung Suci mereka sebagai orang bodoh? Tuan Mengshan, di Gunung Suci ke-7, di depan aula yang megah,
segera setelah Meng Haodong muncul, sekelompok orang suci menyambutnya dengan hormat. Melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Meng Haodong menatap mereka dengan dingin. Apakah master gunung lainnya ada di sini? 6 master gunung semuanya sedang mendiskusikan hal-hal penting di dalam. Tolong tunggu aku memberitahu mereka tentang kedatangan Anda. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sekarang buah dari pohon yang kita tanam harus dipetik oleh orang lain, jadi apalagi yang kita diskusikan, melambaikan tangannya, Meng Haodong bergegas masuk dengan marah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika mereka memasuki aula, lelaki tua berjanggut panjang yang memimpinnya tersenyum bahagia dan melambai. Haodong ada di sini, cepat duduk. Kami masih berdiskusi sekarang, dan beberapa anak laki-laki yang dikirim ke domain kekaisaran melakukan pekerjaan dengan baik. Masa damai dan sejahtera, bernyanyi dan menari, nampaknya mereka masih memiliki kemampuan untuk memimpin rakyat. Selanjutnya kami berencana mengirim 3 orang lagi turun gunung untuk mengambil alih posisi 8 raja, namun kami tidak tahu siapa yang harus dikirim. Haodong, apakah ada talenta muda di gunung ke-6 Anda? Mari kita lihat salah satu dari kalian kali ini. Hahaha. Apa yang terjadi dengan sampah-sampah itu? Mereka semua dikesampingkan, dan mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri sampai-sampai mereka tidak menyadarinya. Mengayunkan lengan bajunya dengan keras, Meng Haodong segera duduk di bangku dan mengertakkan giginya dengan marah. Saudaraku, jangan dengarkan hajingan kecil itu yang hanya menginginkan pujian dan menerima hadiah untuk menipu orang-orang suci. Kirimkan orang ke bawah untuk melihatnya. Sekarang wilayah kerajaan semuanya memiliki nama keluarga Luo. Orang-orang hanya tahu tentang keluarga Luo, tetapi mereka tidak tahu siapa 8 raja dari Sekte Gunung Suci. Mereka bahkan tidak sebaik Raja Boneka. Sebagai Raja Boneka, setidaknya orang-orang di bawah masih tahu tentang penguasa negara mereka, tapi 3 hajingan kecil ini sungguh disayangkan. Apa? Mereka terkejut. 6 orang lainnya langsung bingung dan berkata dengan tergesa-gesa. Haodong, apa yang kamu katakan? Katakan dengan jelas, apa yang terjadi? Dari mana asal keluarga Luo ini, mengapa kami belum pernah mendengarnya? Setelah melihat mereka tanpa daya, wajah Meng Haodong berkedut dan dia menghela nafas. Orang-orang tua ini telah berkerumun di Gunung Suci, tidak menyadari perubahan di luar, dan mereka tidak mendapat informasi sama sekali. Mereka pikir mereka hanya bisa fokus pada sumber daya yang mereka bayarkan sebagai upeti sepanjang hari, tapi mereka tidak tahu bahwa ketiga bocah nakal di luar itu sama seperti mereka. Ketika mereka keluar untuk melakukan sesuatu, mereka mengikuti rutinitas Gunung Suci, yaitu sederhana dan kasar, dan hampir merusak reputasi Gunung Suci. Belakangan, keluarga Luo mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan tanpa mengetahui apapun tentangnya. Mereka benar-benar bodoh seperti babi. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menyesap teh lagi, Meng Haodong mengungkapkan semua yang dia lihat dan dengar di bawah tatapan aneh semua orang. Pada saat ini, ke-6 lelaki tua itu terkejut, tetapi mereka segera berubah menjadi marah. Bahkan mereka berani menipu murid Gunung Suci. Keluarga Luo ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak ingin hidup lagi. Tetapi mereka tidak mengetahui hal-hal tidak bermoral apa yang telah dilakukan ketiga murid Gunung Suci di wilayah kerajaan, dan berapa banyak orang yang telah meninggal, jadi mereka masih punya keberanian untuk marah.